Master Alam Xingtian dapat mengetahui bahwa Yin Jiluo jelas-jelas menghindari sesuatu. Saya terus bertanya, tetapi saya tidak mendapatkan informasi yang berguna. Dibandingkan dengan dua sinar cahaya yang muncul dalam cahaya ilahi pemandu, penguasa Alam Xingtian lebih peduli terhadap hidup dan mati Alam Xingtian. Karena itu, ia bertanya dengan serius, anak dewa, mari kita kembali bekerja. Kapan serangan berikutnya akan dimulai? Yin Jiluo jelas-jelas dipenuhi amarah, dan dia berteriak dengan suara berat, besok. Besok kita akan menghancurkan semua semut rendahan di wilayah bintang gelap sampai mati. Baiklah, mari kita kembali dan bersiap untuk pertempuran. Penguasa Alam Xingtian setuju, berbalik, dan meninggalkan kuil skala emas bersama utusan lain dari aliansi 7 alam untuk mempersiapkan perang. Ye Xuan, Dewa Naga berjenggot dan penguasa Alam Xingtian berjalan bersama seperti biasa. Santo Lan mengikuti dan berkata, kalian bertiga, apakah kalian merasa bahwa putra dewa menyembunyikan sesuatu? Master Alam Xingtian menoleh untuk menatapnya dan menjawab, aku juga merasakan hal yang sama, tetapi dia tidak ingin mengatakannya, jadi tidak ada gunanya bertanya padanya. Aku selalu punya firasat buruk. Saat aku melihat wajah putra dewa tadi, wajahnya tampak buruk. Bahkan lebih buruk daripada saat dia kalah 3 pertempuran sebelumnya. Memikirkan hal ini, aku merasa gelisah. Katakan padaku, apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Kata Santo Lan sambil berpikir. Bagaimana kau bisa menebaknya? Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? Jawab Dewa Naga berjanggut dengan santai. Lagi pula, itu bukan hal yang baik, Ye Xuan menambahkan. Inilah yang aku khawatirkan. Bagaimana jika situasi perang berubah karena ini? Wajah Saint Lan dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Ketika Realem Master Xingtian mendengar ini, dia mulai khawatir. Bagi dunia-dunia lain yang lebih tinggi, perubahan situasi perang tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada dunia mereka. Paling-paling, situasinya akan menjadi lebih buruk. Bagi Alam Xingtian, perubahan apapun dalam situasi pertempuran berarti selangkah lebih dekat menuju kehancuran. Oleh karena itu, Master Alam Xingtian sangat gugup dan mengerutkan kening, lalu bertanya, apa pendapat kalian tentang ini? Jika ini benar-benar memengaruhi situasi pertempuran, kita harus membuat beberapa persiapan. Kuncinya adalah apa yang terjadi. Yin Jieluo menolak untuk mengatakannya, jadi percuma saja kita menebak-nebak. Dewa Naga berjanggut menggaruk surai singanya. Ia sangat tidak senang dengan tebakan seperti ini. Sebenarnya, Ye Xuan sudah memikirkan pertanyaan ini. Sambil melangkah maju, ia berkata, meskipun Yin Jieluo menolak mengatakannya, aku masih bisa menebaknya sedikit. Mata Master Alam Xingtian berbinar, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang dipikirkan Kaisar Ye? Setelah berpikir serius sejenak, Ye Xuan mulai berspekulasi. Pertama-tama, kejadian ini membuat Yin Jieluo sangat marah, dan itu berkaitan dengan 2 sinar cahaya yang muncul dalam cahaya ilahi pemandu. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa sesuatu pasti telah terjadi di alam ilahi Aotian. Sambil mendengarkan, Tuan Xingtianji dengan sigap menambahkan, benar sekali, dan sudah pasti masalah ini sangat serius, kalau tidak Yin Jieluo tidak akan semarah itu. Dengan identitas Yin Jieluo, hal-hal biasa tidak cukup untuk membuatnya marah. Ye Xuan segera mengacungkan jari tengahnya dan melanjutkan, kedua, Yin Jieluo menolak membicarakan masalah ini. Petunjuk ini sangat penting. Mengapa dia tidak mau membicarakannya? Menurut pemikiran normal, jika masalah ini sangat penting dan bahkan dapat memengaruhi situasi perang, seharusnya dia mengumumkannya. Kemungkinan besar, alasan dia enggan membicarakannya adalah karena masalah ini dapat membuat alam Dewa Aotian kehilangan muka, jadi dia menolak untuk mengumumkannya demi muka. Master Alam Xingtian mengangguk setuju dan berkata, memang, Yin Jieluo memang tipe orang yang lebih suka kalah dalam pertempuran daripada kehilangan muka. Kemungkinan besar, alasan mengapa dia tidak mau bicara memang karena ini. Saint Lan juga sering mengangguk dan bertanya, ada lagi. Ye Xuan kemudian mengacungkan jari tengahnya dan berkata, ketiga, ketika insiden itu terjadi, wajah Kaisar Dewa Aotian muncul dalam cahaya ilahi pemandu, dan beliau memancarkan seberkas cahaya yang kuat ke arah pasukan mayat hidup. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa insiden ini membuat Kaisar Dewa Aotian khawatir. Satu hal lagi, ketika Kaisar Dewa Aotian menyemburkan seberkas cahaya untuk membombardir pasukan mayat hidup, sebuah lapisan perisai cahaya ditopang oleh pasukan mayat hidup untuk menangkis serangan tersebut. Dilihat dari aura kuat yang terpancar dari perisai cahaya tersebut, jelaslah itu adalah kekuatan dari alam Dewa Aotian. Dari sini, dapat dilihat bahwa pasukan mayat hidup telah memperoleh semacam kekuatan dari alam Dewa Aotian, dan kedua sinar cahaya itu seharusnya diperoleh dari alam Dewa Aotian. Ye Xuan menceritakan semua rincian yang ada di pikirannya. Meskipun kita masih belum tahu apa kebenarannya, segalanya telah menjadi jauh lebih jelas. 3 lainnya mengangguk berulang kali. Saint Lan melanjutkan,
bukankah Putra Dewa menjelaskan lapisan perisai cahaya itu? Dia bilang Kaisar Dewa Kematianlah yang menerobos masuk ke alam Dewa Aotian dan mencuri harta karun itu. Lapisan perisai cahaya itu seharusnya dipancarkan oleh harta karun, kan? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa itu bukan harta karun. Pertama-tama, serangan itu dilancarkan oleh Kaisar Dewa Aotian. Meskipun Kaisar Dewa Aotian tidak turun, kekuatan serangan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Kaisar Dewa Mayat Hidup biasa, bahkan jika ia memegang harta karun dari alam Dewa Aotian. Jadi, aku tidak begitu percaya dengan penjelasan Yin Jieluo. Kurasa itu tidak sesederhana mencuri harta karun itu. Dewa Naga berjanggut setuju, aku juga berpikir begitu. Kekuatan setingkat itu tidak bisa dicapai hanya dengan mencuri harta karun. Penguasa alam Xingtian menghela napas dan berkata, meskipun aku tahu sesuatu pasti telah terjadi pada alam ilahi Aotian, Yin Jieluo menolak untuk berbicara, jadi tidak ada gunanya menebak-nebak. Kuncinya adalah pertempuran besok. Kuharap kita bisa merebut kembali alam Xingtian yang telah jatuh. Selama kita merebutnya kembali, segalanya akan mudah. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, saya pikir lebih baik berhati-hati tentang masalah ini. Apa maksudmu? Tanya Realem Master Xingtian sambil mengerutkan kening. Baru saja ketika Yin Jieluo memutuskan untuk menyerang besok, nadanya seperti sedang melampiaskan amarahnya. Dia tampak tersinggung dan ingin segera membalas, alih-alih menyerang setelah mempertimbangkan dengan matang. Ditambah dengan apa yang terjadi di alam ilahi Aotian, aku khawatir sesuatu yang tak terduga akan terjadi besok, kata Ye Xuan hati-hati. Penguasa alam Xingtian semakin mengerutkan kening. Pertempuran besok berkaitan dengan nasib alam Xingtian. Ia harus berhati-hati dan bertanya cepat, lalu menurut Kaisar Ye, apa yang harus kita lakukan? Saya sarankan kalian mempertimbangkan pertahanan terlebih dahulu dan mempertahankan ruang tingkat kedua terlebih dahulu. Apa yang terjadi di alam ilahi Aotian hanya bisa diselesaikan oleh Yin Jieluo. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, maka serangan akan lebih lancar. Jika terjadi kecelakaan, maka kita perlu mempertahankan ruang tingkat kedua di alam Xingtian. Kita tidak boleh kehilangan ruang lagi, jika tidak, akan lebih sulit untuk merebutnya kembali. Ye Xuan memberikan sarannya. Setelah berpikir serius, penguasa alam Xingtian setuju, kau lebih tenang. Aku benar-benar ingin merebut kembali alam Xingtian, jadi aku tidak memikirkan hal ini. Yin Jieluo punya kemampuan untuk menjebak tim, jadi aku harus menyiapkan beberapa trik untuk diriku sendiri. Pagi berikutnya, pasukan alam ilahi Aotian dan pasukan koalisi 7 alam siap berangkat. Saat Yin Jieluo berdiri di kereta suci sisik emas, dia mengarahkan tangannya ke bagian yang roboh dari alam Xingtian dan memberi perintah untuk berangkat. Kedua pasukan menyerang secara bersamaan. Ye Xuan melepaskan hukum luar angkasa untuk menghubungkan patahan luar angkasa, dan kedua pasukan menyerang alam Xingtian yang runtuh. Perang pun pecah dan api peperangan mencapai puncaknya dalam sekejap. Yin Jieluo memimpin pasukannya dan menyerbu ke arah pasukan mayat hidup, membasmi mereka dengan kejam dan meraung untuk melampiaskan amarahnya. Pasukan koalisi dari 7 kerajaan membantu dari sisi sayap dan menghancurkan musuh sepenuhnya. Di bawah amarah Yin Jieluo dan pasukan alam ilahi Aotian, Legiun Mayat Hidup tidak mampu melawan dan dikalahkan selangkah demi selangkah. Tepat ketika pasukan mayat hidup hendak dikalahkan dan moral aliansi 7 alam sedang tinggi. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di atas pasukan mayat hidup. Sosok itu mengenakan jubah, penampilannya tidak terlihat jelas, dan dia tidak memancarkan tekanan apapun. Namun, saat ia muncul di langit, itu bagaikan duri yang menusuk jiwa setiap orang, membuat keberadaannya mustahil untuk diabaikan. Pasukan kavaleri Fulong menancapkan tombak mereka ke langit. Makhluk berjubah itu mengangkat tangannya dan melambaikannya pelan, dengan mudah melarutkan cahaya tombak Fulong. Ketika Yin Jieluo melihat sosok di langit, ekspresinya tiba-tiba membeku. Ia berhenti menyerang dan menatap sosok di langit dengan ekspresi yang sangat rumit. Putra Dewa, ada apa? Kenapa kau berhenti? Tanya penguasa alam Xingtian. Yin Jieluo memasang ekspresi rumit. Setelah hening sejenak, ia kembali memerintahkan serangan. Dia mengumpulkan kekuatannya dan menamparkan pasukan mayat hidup. Telapak tangan besar itu menekan bagai kekuatan surga. Tepat ketika telapak tangan ini hendak menghancurkan pasukan mayat hidup menjadi abu. Lelaki berjubah di langit itu bertindak, mengangkat tangannya dan meraih udara, seketika telapak tangan besar itu hancur berkeping-keping. Pria berjubah itu terbang ke depan dan menyerang Yin Jieluo dengan telapak tangannya. Yin Jieluo mengambil tindakan untuk bertarung, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah, dan ruang angkasa runtuh. Kekuatan dahsyat itu menyebar seperti riak, menciptakan gelombang kejut yang menyapu dunia ke segala arah. Setelah kedua belah pihak bertarung, Yin Jieluo ditekan oleh pria berjubah dan dipukul mundur terus-menerus.
Para ahli dari aliansi tujuh alam yang hadir menyadari bahwa kekuatan pria berjubah ini sama sekali tidak lebih lemah dari Yin Jieluo. Mereka semua terkejut dan mulai merasa ada yang tidak beres. Di pihak Undead Legion, sudah ada 3 Dewa Ibel dari Eclipse Abyss, dan kedua pihak hampir berimbang. Sekarang, seorang pria berjubah misterius muncul di pihak Legiun Mayat Hidup, dan mampu menekan Yin Jieluo sendirian, menyebabkan kekuatan kedua belah pihak tiba-tiba menjadi tidak seimbang. Serangan Legiun Mayat Hidup tiba-tiba menjadi lebih ganas, memaksa pasukan koalisi dari 7 alam untuk terus mundur. Identitas pria berjubah misterius ini segera menarik perhatian semua orang. Siapa pria berjubah itu? Kenapa dia begitu kuat? Dilihat dari auranya, sepertinya itu adalah salah satu dari 2 sinar cahaya yang terbang turun dari alam ilahi Aotian 3 hari yang lalu. Jika itu adalah cahaya yang terbang turun 3 hari yang lalu, sesuai dengan apa yang dikatakan Putra Dewa, maka itu pastilah Kaisar Dewa Kematian. Kapan Kaisar Dewa Kematian sekuat itu muncul di wilayah bintang kegelapan? Entahlah, Putra Dewa terpaksa mundur terus-menerus. Kekuatan pria berjubah ini terlalu mengerikan. Pria berjubah misterius itu menyerang dengan sangat ganas, bahkan Yin Jieluo pun kesulitan untuk melawan. Tepat ketika semua orang penasaran dengan identitas pria berjubah misterius ini. Yin Jieluo dan pria berjubah itu bertarung dengan kekuatan magis yang dahsyat. Kekuatan dahsyat itu menyapu dan merobek jubah pria berjubah itu, menampakkan wajahnya. Ketika semua orang melihat penampilan pria berjubah itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Perasaan pertama yang saya rasakan adalah orang ini tampak familiar, seakan-akan saya pernah melihatnya di suatu tempat. Lelaki berjubah itu tampak sangat agung, dengan rambut dan janggut putih, dan auranya begitu tenang dan agung sehingga orang-orang tidak berani menatapnya secara langsung. Tak lama kemudian, seseorang teringat di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya, dan segera menunjuk ke arah pria kuat berambut dan berjanggut putih itu, sambil berseru ini, bukankah ini Kaisar Dewa Aotian? Ketika orang-orang berkuasa dari dunia atas yang hadir mendengar ini, mereka langsung bereaksi. Gambar ini dengan jelas merupakan Kaisar Dewa Aotian yang pernah muncul dalam cahaya ilahi pemandu. Kaisar Dewa Aotian telah menampakkan diri 2 kali dalam cahaya ilahi pemandu, namun keduanya tidak menampakkan tubuh aslinya, melainkan wajah manusia yang terkondensasi dari cahaya ilahi. Wajah manusia yang dipadatkan oleh Kaisar Dewa Aotian dengan cahaya ilahi pada saat itu sama persis dengan gambaran pria berjubah sekarang. Ya, sosok pria ini pernah muncul di cahaya ilahi penuntun sebelumnya. Dia pasti Kaisar Ilahi Aotian. Apa yang terjadi? Kenapa Kaisar Dewa Aotian menjadi preman domain bintang gelap? Apa yang terjadi? Sudah kubilang, alam ilahi Aotian dan wilayah bintang gelap bersekongkol. Sekarang sudah terkonfirmasi. Kau terlalu banyak berpikir, iya. Kalau alam ilahi Aotian dan wilayah bintang gelap bersekongkol, kenapa Yin Jieluo masih bertarung? Bukankah seharusnya dia langsung berganti pihak dan menyerang kita dari kedua sisi? Ya, ada apa? Apakah ada yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Semua orang berkuasa dari dunia atas yang hadir tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yin Jieluo dan Kaisar Dewa Aotian masih bertarung, dan pertarungan semakin sengit, tanpa ada niat untuk berhenti. Dari sudut pandang ini, dapat ditentukan bahwa mereka tidak berada dalam kelompok yang sama. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah mengapa Kaisar Dewa Aotian menjadi penjahat di domain bintang gelap. Terlebih lagi, Yin Jieluo jelas bukan tandingan Kaisar Dewa Aotian. Lagi pula, sang ayahlah yang memukul putranya, dan Yin Jieluo benar-benar tidak punya cara untuk menghentikannya, dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Ditambah dengan serangan balik dari 3 Dewa Ibel Eclipse Abyss, situasi perang tiba-tiba berbalik ke pihak Undead Legion, dan pasukan koalisi dari 7 alam dikalahkan. Melihat situasi yang tidak baik, penguasa alam Xingtian mulai mempertimbangkan untuk menarik pasukannya untuk bertahan. Untungnya, Ye Xuan mengingatkannya kemarin, jadi dia membuat persiapan pertahanan kemarin. Setelah memastikan bahwa pasukan koalisi dari 7 alam tidak dapat menahan serangan Legiun Mayat Hidup, penguasa alam Xingtian dengan tegas memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Mundur ke tingkat kedua ruang angkasa di alam Xingtian dan mulai mengandalkan patahan ruang angkasa untuk pertahanan. Yin Jieluo juga terus mundur, dan mundur ke tepi patahan ruang angkasa. Kaisar Dewa Aotian menamparkan dengan satu telapak tangan, menghancurkan patahan ruang angkasa. Pasukan mayat hidup segera menyerbu melalui lubang yang diledakkan itu. Ye Xuan bereaksi cepat, melepaskan hukum ruang untuk mengisolasi ruang lagi dan memotong pasukan mayat hidup. Kedua belah pihak bertempur di kedua sisi patahan angkasa selama 3 hari 3 malam sebelum pertempuran berakhir. Setelah pertempuran, suasana di dalam pasukan koalisi 7 alam sangat halus. Tidak hanya itu, para jenderal dari dunia atas utama mulai memerintahkan pasukan mereka untuk berhati-hati dan waspada terhadap pasukan alam ilahi Aotian. Bagaimanapun,
Kaisar Dewa Aotian muncul di Legiun Mayat Hidup, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Berbagai spekulasi mulai beredar di kalangan tentara. Setelah Yin Jiluo kembali, dia memasuki kuil skala emas dan tidak melihat seorang pun. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya kecurigaan di kalangan pasukan koalisi tujuh alam, dan bahkan menyebabkan beberapa konflik kecil dengan pasukan alam ilahi Aotian. Semua orang kuat dari dunia atas berkumpul di depan kuil skala emas, ingin bertemu Yin Jiluo, bahkan ada yang menanyainya dengan keras di luar kuil. Para penjaga kuil sisik emas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Saat konflik hendak pecah, suara Yin Jiluo datang dari kuil skala emas. Biarkan mereka masuk. Penguasa alam Xingtian memimpin dan menerobos masuk ke kuil sisik emas. Ketika melihat Yin Jiluo, ia bertanya dengan lantang, Putra Dewa, kurasa kau harus memberi kami penjelasan. Apa maksud alam ilahi Aotian dengan ini? Benar, apakah makhluk yang muncul di pasukan mayat hidup hari ini adalah Kaisar Dewa Aotian? Apa sebenarnya yang ingin kalian, alam Dewa Aotian, lakukan? Yin Jiluo duduk di kursi utama dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia tetap diam, menahan amarah di hatinya. Dari ekspresinya, Tuan Xingtian menduga bahwa dia pasti telah mengetahui hal ini sebelumnya. Putra Dewa, agar hal seperti ini terjadi, setidaknya kau harus memberi kami penjelasan, kan? Para penguasa dari dunia atas yang hadir terus bertanya. Yin Jiluo masih diam saja. Santo Sembilan Bayi membelanya, apakah kau meragukan Putra Dewa? Bagaimana kau bisa yakin bahwa pria berjubah di Legiun Mayat Hidup adalah Kaisar Dewa Aotian? Di kehampaan dan di berbagai dunia, ada berapa banyak transformasi? Hanya saja semuanya tampak sama. Ketika orang-orang berkuasa dari dunia atas yang hadir mendengar penjelasan ini, mereka saling berpandangan dengan bingung. Tegasnya, alasan ini bukan tidak mungkin. Di dalam kehampaan, terdapat terlalu banyak kekuatan magis yang dapat berubah. Mustahil untuk memastikan bahwa pria berjubah itu adalah Kaisar Dewa Aotian hanya berdasarkan penampilannya. Untuk sesaat, semua orang tidak tahu bagaimana membantahnya. Melihat tak seorang pun bisa membantahnya, Sang Santa Sembilan Bayi mencibir dan berkata, kau tak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Dasar orang menyebalkan, kau bahkan belum tahu masalahnya, tapi kau terus mempertanyakan Putra Dewa. Siapa yang memberimu keberanian? Semua orang saling memandang, tidak tahu bagaimana membantah. Tepat pada saat ini, Yesuan masuk dari luar aula dan berkata dengan lantang, omong kosong macam ini tidak ada gunanya. Pria berjubah itu adalah Kaisar Dewa Aotian, atau setidaknya tubuh Dharma Kaisar Dewa Aotian. Benar, kan, Putra Dewa Aotian kita. Ketika Yin Jiluo mendengar ini, dia mengangkat matanya dan menatap Yesuan. Ketika Santo Sembilan Bayi melihat Yesuan muncul, dia secara naluriah mundur selangkah dan berkata dengan leher kaku, bagaimana kau bisa yakin bahwa pria berjubah itu adalah Kaisar Ilahi Aotian? Yesuan melengkungkan bibirnya dan terkekeh, aku tidak hanya tahu bahwa pria berjubah itu adalah Kaisar Dewa Aotian, aku juga tahu mengapa dia ada di Legiun Mayat Hidup. Yesuan berkata demikian, menatap Yin Jiluo, dan bertanya, saya pikir Anda juga ingin tahu alasannya. Yin Jiluo menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu tahu alasannya? Aku tahu, dan tak seorang pun di dunia ini yang lebih mengetahuinya daripada aku, jawab Yesuan. Bicaralah, kata Yin Jiluo dengan suara berat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sudah tahu hasil masalahnya. Meskipun Yin Jiluo tidak secara pribadi mengakui bahwa pria berjubah itu adalah Kaisar Dewa Aotian, dia tidak membantahnya dan bahkan menanyakan alasannya kepada Yesuan, yang sebenarnya merupakan pengakuan tidak langsung atas hal ini. Yesuan berkata dengan keras, kurasa kau seharusnya merasakannya saat melawan pria berjubah itu. Selain kekuatan dari alam ilahi Aotian, dia juga memiliki jenis energi lain, yang sangat mirip dengan Raja Ibel Mayat Hidup. Yin Jiluo tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi di wajahnya sudah mengakui hal ini. Yesuan melanjutkan, energi itu adalah energi Naga Ibel Myriad Worlds. Dengan kata lain, Naga Ibel Myriad Worlds telah mengendalikan tubuh Kaisar Dewa Aotian. Lebih tepatnya, pria berjubah itu sekarang adalah embrio Naga Ibel. Embrio Naga Ibel, semua orang berkuasa dari dunia atas yang hadir memperlihatkan ekspresi keheranan. Lalu, seseorang teringat dan berkata, ya, aku juga merasakan napas Naga Ibel 10.000 dunia dari pria berjubah itu. Meskipun sangat lemah, itu nyata. Mungkinkah ini benar? Tapi bagaimana mungkin Kaisar Dewa Aotian berubah menjadi embrio Naga Ibel? Bagaimana mungkin dia dikendalikan oleh Naga Ibel dari segala penjuru? Ini sungguh absurd. Benar sekali. Bagaimana mungkin makhluk seperti Kaisar Dewa Aotian bisa dikendalikan oleh Naga Ibel Myriad Worlds? Ini mustahil. Yesuan menoleh ke arah orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir dan menjelaskan, sebenarnya, aku sudah menebak alasannya. Apa alasannya? Kaisar Yesen,
Tolong beritahu kami secepatnya. Semua orang sangat penasaran, kekuatan macam apa yang bisa mengendalikan Kaisar Aotian Sen. Itulah eksistensi yang membawa alam ilahi Aotian ke sisi lain, dan tidak kalah dengan Kaisar Ibel abadi dalam hal apapun. Ye Xuan menatap Yin Jieluo dan bertanya dengan nada bertanya, kalau aku tidak salah, jiwa dan raga Kaisar Aotian sudah lama terpisah, kan? Mata Yin Jieluo dingin dan dia tidak menanggapi, tetapi saat ini, tidak menanggapi sebenarnya merupakan persetujuan diam-diam. Melihat ekspresinya, Ye Xuan tahu tebakannya benar, jadi dia melanjutkan, kau bilang alam ilahi Aotian menciptakan alam semesta baru di sisi lain. Namun, kau dan pasukan yang turun dari alam ilahi Aotian sebenarnya sama persis dengan makhluk-makhluk di alam semesta 10.000 dunia. Mereka juga mengikuti struktur 4 hukum dasar, dan semua aturan waktu, ruang, hidup, dan mati ada di dalamnya. Oleh karena itu, saya tidak tahu apakah alam semesta baru yang Anda sebutkan itu ada, tetapi Anda dan pasukan Anda jelas bukan makhluk dari alam semesta baru. Lagi pula, alam ilahi Aotian awalnya milik alam semesta 10.000 dunia, dan hukum aslinya tetap dipertahankan bahkan setelah mencapai sisi lain, yang tidak dapat diubah. Karena itu, saya memikirkan kemungkinan lain. Apa mungkin, Yin Jieluo tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang-orang kuat lain dari dunia atas yang hadir sangat penasaran dan langsung bertanya. Kurasa Kaisar Dewa Aotian benar-benar menciptakan alam semesta baru, tapi alam Dewa Aotian bukan bagian dari alam semesta baru itu. Setelah melihat embrio naga Ibel yang baru muncul, aku kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Xuan terus menatap mata Yin Jieluo. Dari tatapannya, ia bisa tahu apakah kesimpulannya benar. Sejauh ini, reaksi Yin Jieluo telah membuktikan bahwa kesimpulan di atas benar. Ye Xuan melanjutkan, Kaisar Dewa Aotian ingin menciptakan alam semesta baru. Karena ini adalah alam semesta baru, ia tidak dapat membawa hukum alam Dewa Aotian apapun. Waktu, ruang, materi, apapun tidak diizinkan, bahkan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, Kaisar Dewa Aotian meninggalkan tubuhnya dan hanya menggunakan sedikit kemauan untuk memasuki kehampaan di sisi lain dan mencoba menciptakan alam semesta baru. Jadi, jiwa dan raga Kaisar Dewa Aotian seharusnya sudah dipisahkan sejak lama. Jenazahnya seharusnya disimpan di sebuah kuil di alam Dewa Aotian. Saat itu, kehendak Kaisar Dewa Aotian muncul dalam cahaya ilahi dan bertarung melawan Kaisar Ibel mayat hidup. Kurasa karena kejadian itu, Kaisar Ibel mayat hidup mengetahui kondisi Kaisar Dewa Aotian. Oleh karena itu, Kaisar Ibel mayat hidup menyusun rencana untuk mencuri tubuh Dharma Kaisar Dewa Aotian. Ye Xuan menyelesaikan penalarannya dan menyimpulkan, Kaisar Ibel mayat hidup mengirim Kaisar Dewa Kematian untuk menyelinap ke alam Dewa Aotian dan menyuntikkan roh naga Ibel 10.000 dunia ke dalam Dharmakaya Kaisar Dewa Aotian, menciptakan embrio naga Ibel. Dengan kata lain, Dharmakaya Kaisar Dewa Aotian telah dicuri. Masalah ini memalukan alam Dewa Aotian, jadi Anda tidak mau mempublikasikannya. Semua hal ini saling terkait dan membentuk situasi saat ini. Setelah mendengar spekulasi Ye Xuan, semua orang terkejut. Karena apa yang dikatakan Ye Xuan terlalu mengejutkan, kebanyakan orang tidak akan berani berpikir demikian. Orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir semuanya skeptis dan tidak berani memastikan apakah tebakan Ye Xuan benar atau salah. Oleh karena itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yin Jieluo, ingin melihat jawaban di wajahnya. Yin Jieluo duduk di kursi utama dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak membantah dengan keras. Sikap ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan sikap tunduk. Setelah terdiam cukup lama, Yin Jieluo bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Ye Xuan menatap matanya sejenak sebelum menjawab, sebenarnya, ketika pertama kali bertemu Kaisar Dewa Aotian, aku sudah menyadari beberapa petunjuk. Karena kebetulan aku menguasai hukum ruang dan memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang 4 hukum dasar alam semesta. Kekuatan yang dikerahkan Kaisar Dewa Aotian untuk pertama kalinya sebenarnya tidak berada dalam kerangka hukum ruang. Saat itu, aku bertanya-tanya apakah Kaisar Dewa Aotian telah melampaui kerangka 4 hukum dasar alam semesta. Dan kemudian, setelah apa yang kau jelaskan tentang pantai seberang, aku pada dasarnya mengonfirmasi dugaan ini. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Karena orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir tidak pernah benar-benar bersendewa dengan 4 hukum dasar, mereka tidak dapat melihatnya. Saat semua orang berdiskusi, Santo Sembilan Bayi bertanya, kurasa kau bersekongkol dengan Raja Ibel mayat hidup. Kalau tidak, bagaimana kau bisa tahu tentang rencana Raja Ibel mayat hidup untuk mencuri tubuh Dharma? Ye Xuan bahkan tidak melihat wanita itu, tetapi hanya melihat Yin Jieluo. Yin Weinu, yang berdiri di samping kursi utama, juga berteriak, Sang Santo benar. Kurasa kau sudah lama bersekongkol secara diam-diam dengan Raja Ibel mayat hidup. Kalau tidak, bagaimana kau bisa tahu semua yang dilakukan Raja Ibel mayat hidup?
Ye Xuan mengerucutkan bibirnya dan mencibir, aku telah menguasai hukum ruang, jadi aku bisa melihat keanehan Kaisar Dewa Aotian. Raja Ibel mayat hidup juga telah menguasai kematian, salah satu dari 4 hukum dasar. Apa yang kulihat, Raja Ibel mayat hidup secara alami juga bisa melihatnya. Orang-orang dari dunia atas yang hadir saling memandang dengan bingung. Mereka awalnya berpikir bahwa masalah ini di luar imajinasi mereka dan meragukan kebenarannya. Namun, ketika melihat reaksi Yin Jiluo, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa apa yang dikatakan Ye Xuan adalah benar. Sein Lan bertanya dengan bingung, bukankah alam ilahi Aotian menciptakan alam semesta baru di sisi lain? Bagaimana ini bisa terjadi ketika Kaisar Ilahi Aotian begitu kuat sehingga ia dapat menciptakan alam semesta baru? Ketika Yin Jiluo mendengar pertanyaan ini, wajahnya tampak sedikit jelek. Dia tidak mau menjelaskan, dan dia tidak akan menjelaskan. Ye Xuan menjelaskan kepadanya menciptakan alam semesta baru tidak semudah yang dibayangkan. Kaisar Dewa Aotian memang merupakan eksistensi yang unik sepanjang masa, tetapi menciptakan alam semesta baru jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Jika tebakanku benar, alam semesta baru yang diciptakan oleh Kaisar Dewa Aotian belumlah rampung. Dan alam Dewa Aotian masih merupakan dunia di bawah 4 hukum dasar alam semesta 10.000 dunia. Kaisar Dewa Aotian perlu melepaskan diri dari kerangka 4 hukum dasar tersebut, sehingga kehendaknya terpisah dari tubuhnya, dan Kaisar Ibel mayat hidup akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Faktanya, Ye Xuan curiga bahwa kemajuan Kaisar Dewa Aotian dalam menciptakan alam semesta baru tidak mulus. Jika tidak, alam ilahi Aotian tidak perlu kembali ke alam semesta untuk memperjuangkan posisi Kaisar Surgawi. Alasan mengapa alam ilahi Aotian memperebutkan posisi Kaisar Langit kemungkinan besar karena Kaisar ilahi Aotian merasa kekuatannya sendiri tidak cukup dan membutuhkan dukungan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, saya juga ingin memperoleh 4 hukum dasar, yang darinya saya dapat memahami kerangka hukum alam semesta, yang akan membantu dalam menciptakan alam semesta baru. Namun, ini hanyalah tebakan Ye Xuan dan dia tidak mengatakannya keras-keras. Lagi pula, hal-hal ini akan merusak reputasi alam ilahi Aotian. Menyerang alam ilahi Aotian sekarang tidak akan membantu situasi sama sekali, malah akan memperburuk keadaan. Dari awal hingga akhir, Yin Jiluo tidak mengucapkan sepatah kata pun bantahan. Sikap ini sudah sangat jelas. Para petinggi dunia yang hadir telah memastikan bahwa apa yang dikatakan Ye Xuan memang benar. Begitu hal itu terucap, semua yang hadir merasakan gelombang keterkejutan di hati mereka. Kalau begitu, pria berjubah di Legiun Mayat Hidup itu sebenarnya Kaisar Dewa Aotian. Bagaimana kita bisa berperang? Siapa yang bisa mengalahkan Kaisar Dewa Aotian? Ya, bagaimana kita bertarung selanjutnya? Siapa yang bisa menghentikan Kaisar Dewa Aotian dan 3 Dewa Ibel dari jurang Ibel Gerhana? Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Sekalipun kita mengerahkan seluruh kekuatan aliansi 7 alam, kita mungkin takkan mampu melawan wilayah bintang gelap. Di antara banyak orang kuat di dunia atas, Realem Master Xingtian adalah yang paling khawatir. Ini karena kekuatan Legiun Mayat Hidup kini menjadi luar biasa dahsyatnya. 3 Dewa Ibel dari Eclipse Abyss sudah sulit dihadapi, dan sekarang dengan bergabungnya Kaisar Dewa Aotian, bahkan Yin Jiluo pun tak tertandingi. Siapa lagi yang bisa melawan? Jika situasi perang berubah, nasib alam Xingtian tidak akan bisa ditebak. Penguasa alam Xingtian memasang ekspresi serius di wajahnya. Ia membungkuk kepada Yin Jiluo dan bertanya, Putra Dewa, aku hanya punya satu pertanyaan sekarang. Apakah alam Dewa Aotian punya cara untuk menghadapi embrio naga Ibel yang diciptakan oleh tubuh Dharma Kaisar Dewa Aotian? Yin Jiluo sudah dalam suasana hati yang sangat buruk, dan sekarang dia berulang kali ditanyai. Dia sangat marah, dan mendengus dingin, ini urusan alam ilahi Aotianku, kau tidak perlu campur tangan, dan kau tidak punya energi untuk melakukannya. Penguasa alam Xingtian mengerutkan kening dan berkata, aku tidak ingin ikut campur, tetapi masalah ini menyangkut nasib alam Xingtian, jadi aku harus bertanya dengan jelas. Yin Jiluo melambaikan tangannya dan berkata dengan nada memerintah semuanya, turun dan jaga tempat ini. Kalian tidak perlu khawatir tentang yang lain. Pemimpin alam Xingtian tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna, jadi dia hanya bisa kembali ke pasukan dan memerintahkan pasukan untuk bersiap menghadapi pertempuran defensif. Kurang dari sehari berlalu, pasukan mayat hidup mulai menyerang lapisan ruang kedua di alam Xingtian, dan dengan kehadiran Kaisar Dewa Aotian, bahkan dengan kesalahan ruang sebagai penghalang pertahanan, tekanannya sangat besar. Ye Xuan menggunakan hukum ruang untuk memisahkan 2 lapisan ruang tanpa henti, dan baru saat itulah dia nyaris mampu mempertahankan lapisan ruang kedua. Selama setengah bulan berikutnya, pasukan mayat hidup melancarkan serangan setiap hari. Selama periode ini, Yin Jiluo bertarung beberapa kali, tetapi dikalahkan oleh Kaisar Dewa Aotian. Dan jurang pemisah itu semakin lebar.
Di hadapan Kaisar Dewa Aotian, Yin Jiluo hampir tak berdaya melawan. Pada dasarnya itu adalah sang ayah yang memukuli putranya, dan Yin Jiluo tidak punya cara untuk menghentikannya. Ye Xuan juga secara bertahap menemukan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Dewa Aotian semakin kuat. Sedikit pemikiran akan memberitahu Anda apa yang sedang terjadi. Butuh waktu bagi embrio naga ibel untuk beradaptasi dengan tubuh baru. Seiring berjalannya waktu, janin naga ibel semakin beradaptasi dengan tubuh Kaisar Dewa Aotian, dan kekuatan yang dapat ditampilkannya secara alami menjadi semakin kuat. Ye Xuan merasa jika keadaan terus seperti ini, alam Xingtian mungkin tidak dapat dipertahankan. Ledakan, suara keras memecah kesunyian malam. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di patahan spasial lapisan kedua alam Xingtian. Pasukan mayat hidup menyerbu bagaikan air pasang. Fei Qiming tidak dapat mengingat berapa kali pasukan mayat hidup menyerbu masuk, dan dia bahkan mulai merasa mati rasa. Dia adalah seorang penembak panah otomatis dalam batalion penembak jitu tentara alam Xingtian, yang bertanggung jawab atas panah otomatis raksasa di benteng luar angkasa lantai 2. Busur silang raksasa yang ia kendalikan memang besar sekali, tingginya mencapai 3 lantai. Namun, kebesaran ini hanya relatif terhadap manusia. Faktanya, panah otomatis raksasa ini memiliki efek yang sangat terbatas saat menghadapi pasukan mayat hidup. Tentu saja, dalam pasukan yang jumlahnya puluhan juta, peran seorang prajurit sangat terbatas. Namun, ketika ribuan dan jutaan prajurit dan ratusan ribu busur silang berkumpul bersama, efeknya benar-benar berbeda. Ada 100.000 balista raksasa seperti ini di dinding benteng lantai 2. Setiap busur panah raksasa dioperasikan oleh 12 prajurit pemanah. Fei Qiming adalah seorang pemanah dan jiwa dari busur silang. Sederhananya, busur silang akan menembak kemanapun ia menunjuk. Ketika suara keras pecahnya ruang angkasa terdengar, Fei Qiming masih tidur di samping pangkal busur panah raksasa. Dia tidak bermalas-malasan, melainkan bergantian beristirahat. Ketika tidak ada pertempuran, hanya ada 3 orang yang bertugas dalam satu kelompok panah otomatis. 9 pemain yang tersisa bergantian beristirahat. Ketika suara keras ruang angkasa pecah di langit, Fei Qiming adalah orang pertama yang terbangun dari tidurnya. Ia meraung dan bergegas ke posisi utama busur silang, mulai bersiap untuk pertempuran, dan pada saat yang sama berteriak keras kepada yang lain untuk bersiap bertempur. Dia dengan cekatan mengaktifkan formasi busur silang raksasa, mendorong batu roh ke dalam celah energi, mengarahkan busur silang ke arah di mana pasukan mayat hidup mungkin muncul, dan kemudian mulai menunggu. Balista raksasa tidak akan ditembakkan saat pertempuran terjadi. Anda perlu menunggu musuh memasuki jangkauan dan juga menunggu perintah komandan. Oleh karena itu, bagi tim panah otomatis, meskipun pertempuran sudah dimulai, akan membutuhkan waktu lama untuk menunggu. Selama proses penantian ini, Fei Qiming telah mengamati situasi pertempuran. Kurang dari setengah jam setelah suara keras hancurnya ruang angkasa, pasukan mayat hidup mengalir masuk dari celah di ruang angkasa. Dalam beberapa bulan terakhir, Fei Qiming telah melihat pemandangan ini berkali-kali. Menurut ramalannya, cahaya pedang akan segera terbang dan menutup ruang yang rusak. Mengisolasi pasukan mayat hidup di luar angkasa. Kemudian pasukan koalisi dari 7 alam melancarkan pengepungan terhadap mayat hidup yang menyerbu. Sesuai dugaannya, cahaya pedang yang menyilaukan bagaikan aurora tiba sesuai janji dan terbang menuju ruang angkasa yang rusak. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kesenjangan ruang di sana akan segera terisi. Kemudian, aliran pasukan mayat hidup yang tiada habisnya akan tiba-tiba terhenti dan terhalang di luar angkasa. Namun, situasi kali ini tidak sepenuhnya seperti apa yang diharapkannya. Setelah cahaya pedang bagaikan aurora terbang lewat, celah di angkasa tidak terhalang, dan pasukan mayat hidup terus mengalir masuk. Dan di dekat celah angkasa, terjadi pertempuran yang menghancurkan galaksi. Kaisar Dewa Aotian dan 3 Dewa Ibel dari Eclipse Demon Abyss menyerang bersama dan mengepung cahaya pedang. Kekuatan ilahi meledak di langit, menyebabkan seluruh dunia jatuh ke jurang kehancuran. Ye Xuan awalnya ingin memperbaiki ruang yang rusak, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia dikelilingi oleh 3 Dewa Ibel dari alam ilahi Aotian dan jurang Ibel Gerhana. 4 makhluk mengerikan menyerang pada saat yang sama. Ye Xuan tidak bisa menerobos sama sekali, dan menghadapi Kaisar Dewa Aotian dan 3 Dewa Ibel dari Eclipse Demon Abyss, tidak peduli siapa dia di kehampaan, dia akan terbasmi. Untungnya, Dewa Naga berjenggot dan 3 Dewa Naga lainnya tiba tepat waktu dan nyaris menahan serangan. Akan tetapi, pertarungan antara banyak orang kuat itu mengeluarkan kekuatan magis yang dahsyat sehingga ruang di sekitarnya hancur total. Ruang itu terus runtuh, seperti bendungan yang jebol, dan tidak dapat dihentikan lagi. Pasukan mayat hidup mengalir ke alam Xingtian seperti gelombang besar. Perang pun pecah, dan dunia dipenuhi gerombolan mayat hidup yang menimbulkan malapetaka.
Para kru panah menerima perintah untuk menembak. Fei Qiming menyesuaikan busur silangnya agar mengarah ke pasukan mayat hidup terdekat, dan sambil berteriak, ia dan 100.000 busur silang lainnya menembak bersama, menembakkan panah-panah misterius ke arah pasukan mayat hidup. Kekuatan yang dihasilkan seketika mengubah sebagian besar mayat hidup menjadi abu. Tentara alam ilahi Aotian ikut serta dalam pertempuran. Yin Jieluo mengambil tindakan dan bersama dengan Ye Xuan, Qiuran Longsen dan orang-orang kuat lainnya dari dunia atas, bertarung melawan Kaisar Dewa Aotian dan 3 Dewa Ibel dari Eclipse Demon Abyss. Namun, kekuatan Kaisar Dewa Aotian tidak terkalahkan dalam pertempuran ini. Yin Jieluo tidak mampu melawan sama sekali, menyebabkan pasukan koalisi 7 alam dikalahkan selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, penguasa alam Changyan memasuki alam Xingtian, dan pohon ilahi kegelapan mulai tumbuh. Sekalipun Ye Xuan berusaha sekuat tenaga untuk menekannya dengan metode pohon suci, lapisan kedua alam Xingtian terlalu luas, dan pohon suci gelap mulai tumbuh dari setiap sudut, yang tidak dapat ditekan oleh satu orang saja. Yin Jieluo bukanlah tandingan Kaisar Dewa Aotian dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Ye Xuan dan keempat Dewa Naga lainnya, termasuk Dewa Naga berjanggut, juga kesulitan melawan 3 Dewa Ibel dari Eclipse Abyss. Penguasa alam Xingtian meraung sekuat tenaga dan memimpin pasukan kavaleri alam Xingtian untuk menyerang dengan putus asa. Akan tetapi, hal itu tidak ada gunanya, karena kekuatan tempur tentara mayat hidup telah menghancurkan tentara alam ilahi Aotian dan koalisi 7 alam. Melihat pertempuran hampir gagal, Ye Xuan mengingatkan Master Alam Xingtian, jika kau tak mampu bertahan, kau tak akan mampu bertahan sampai mati. Lindungi pasukan dan mundurlah ke tingkat ruang angkasa berikutnya. Kau masih punya modal untuk bertarung lagi. Jika kau tersapu di sini, kau tak akan punya kesempatan. Master Alam Xingtian sangat tidak rela. Setelah mengalami banyak kesulitan dalam mendapatkan kembali sebagian wilayah Xingtian Realm yang hilang, kini mereka menghadapi kekalahan lagi. Namun, ia berhasil tetap tenang, menggertakkan giginya, dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur ke tingkat luar angkasa berikutnya. Fei Qiming dari tim panah otomatis sedang membidik seorang jenderal mayat hidup ketika dia mendengar perintah untuk mundur. Setelah menerima perintah mundur, dia akhirnya menembakkan panah otomatis itu, menghancurkan tubuh prajurit mayat hidup itu, lalu melepaskan bagian-bagian penting dari panah otomatis raksasa itu dan membawanya pergi, dan akhirnya mengayunkan palu untuk menghancurkan panah otomatis raksasa itu, dan kemudian memimpin timnya untuk mundur di sepanjang rute semula. Sebelum mundur ke tingkat luar angkasa berikutnya, dia melihat kembali ke arah busur silang raksasa yang telah dijaganya selama 3 bulan, merasa sedikit menyesal. Meskipun merasa sedikit menyesal, ia tidak ragu-ragu. Ia dengan cepat melewati saluran ruang angkasa dan mundur ke tingkat pertama ruang angkasa di alam Xingtian. Pertempuran perlahan berakhir hanya setelah pasukan alam ilahi Aotian dan pasukan sekutu 7 alam semuanya mundur ke tingkat pertama ruang angkasa. Tingkat kedua ruang di alam Xingtian sekali lagi ditempati oleh pasukan mayat hidup. Penguasa alam Xingtian berdiri di depan patahan ruang, menatap alam Xingtian yang telah hilang untuk kedua kalinya di hadapannya. Tak ada lagi raut sedih di wajahnya, melainkan raut kosong, tampak linglung. Tampaknya setelah merasakan sakit yang amat sangat, dia kehilangan seluruh tenaganya, bahkan tidak punya tenaga untuk menunjukkan ekspresi apapun. Ye Xuan berdiri di kejauhan dan menatap Realm Master Xingtian untuk waktu yang lama tanpa berjalan mendekat. Kadang-kadang orang yang sedang kesal hanya ingin menyendiri sejenak. Master Alam Xingtian berdiri di sana tak bergerak untuk waktu yang lama sebelum dia bergerak dan berkata, "Karena kamu ada di sini, mengapa kamu berdiri begitu jauh?" "Aku ingin memberimu ruang bernapas," jawab Ye Xuan. Master Alam Xingtian menghela napas perlahan dan berkata, "Ya, ini pertama kalinya aku merasa bernapas saja sesulit ini." Ye Xuan berjalan mendekat dan berkata, "Jangan terlalu khawatir. Alam Xingtian belum sepenuhnya hilang. Masih ada kesempatan." Penguasa Alam Xingtian menoleh dan bertanya dengan ragu, "Apakah benar-benar ada lagi?" Sebenarnya, Ye Xuan juga tidak yakin. Bandingkan kekuatan aliansi 7 alam dan domain bintang gelap saat ini. Jika kita terus berjuang, akan sangat sulit untuk menang. Tidak ada cara untuk menghadapi Kaisar Dewa Aotian, 3 Dewa Ibel dari Jurang Ibel Gerhana, dan pohon Dewa Kegelapan. Yang lebih mengerikan adalah sampai sekarang, Raja Ibel mayat hidup belum meninggalkan wilayah bintang gelap. Penguasa alam Xingtian menengadah ke kejauhan, menatap dunia di luar patahan spasial yang ditelan pohon ilahi kegelapan, lalu berkata dengan sedih, "Yang membuatku sedih bukanlah separuh alam Xingtian yang telah hilang, melainkan kenyataan bahwa aku tak dapat menemukan cara untuk mempertahankan separuh alam Xingtian yang tersisa." Selama dia linglung, dia memikirkan banyak hal. Apa yang paling saya pikirkan adalah apa yang harus dilakukan di masa depan. Dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk melestarikan alam Xingtian. Dengan kekuatan pasukan mayat hidup saat ini,
selama mereka terus menyerang, pasukan sekutu dari 7 alam tidak akan punya cara untuk melawan kecuali terus mundur. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa jauh di dalam hatinya, dia tidak lagi berharap untuk merebut kembali separuh alam Xingtian yang hilang, tetapi hanya berharap untuk mempertahankan separuh yang tersisa. Persyaratannya telah diturunkan ke level terendah, tetapi saya masih merasa tidak mampu melakukannya. Perasaan tidak berdaya ini bagaikan gunung yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Dia berbalik dan menatap Ye Xuan cukup lama sebelum mengajukan pertanyaan tak berdaya apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan alam Xingtian. Dia menanyakan pertanyaan ini bukan karena dia benar-benar menginginkan jawaban, tetapi hanya untuk melampiaskan kekesalannya. Ye Xuan juga tidak punya jawaban. Kaisar Ibel Abadi bahkan mampu mencuri tubuh fisik Kaisar Dewa Aotian. Dengan kekuatan pasukan mayat hidup saat ini, bahkan alam Dewa Aotian pun akan kesulitan menandingi mereka, apalagi aliansi 7 alam. Lakukan yang terbaik. Aku akan melakukan yang terbaik. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Nada bicara penguasa alam Xingtian dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ye Xuan memikirkannya dan berkata, aku punya cara. Mungkin tidak akan menang, tapi setidaknya bisa membantu kita bertahan lebih lama. 1 hari lagi kegigihan berarti 1 hari lagi harapan. Aku hanya tidak tahu apakah kau bersedia melakukannya. Metode apa? Realem Master Xingtian menoleh dan menatap mata Ye Xuan. Ye Xuan terdiam sejenak sebelum berkata, bagilah alam Xingtian menjadi beberapa lapisan ruang. Dengan cara ini, setidaknya kita tidak akan kehilangan seluruh alam Xingtian karena kegagalan pertempuran. Ketika penguasa alam Xingtian mendengar usulan ini, dia mengerutkan kening. Ye Xuan melanjutkan dengan menjelaskan metode ini bukanlah trik sulap untuk membalikkan keadaan, dan tidak dapat membalikkan keadaan. Satu-satunya efeknya adalah ketika situasinya tidak menguntungkan, metode ini akan memberikan kedalaman strategis yang lebih besar dan memungkinkan Anda bertahan lebih lama. Selama Anda bertahan, mungkin akan ada titik balik. Penguasa alam Xingtian juga memahami bahwa metode ini dapat membuat alam Xingtian bertahan lebih lama saat situasi pertempuran tidak menguntungkan. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan setuju, baiklah, kita bisa bertahan 1 hari lagi. Jadi, keesokan harinya, Ye Xuan mulai menggunakan hukum ruang untuk membagi separuh sisa alam Xingtian menjadi lapisan-lapisan ruang. Seperti halnya 33 surga, 1 ruang ditumpuk di atas ruang lainnya. Akan tetapi, mustahil untuk menciptakan begitu banyak lapisan ruang dalam waktu yang singkat. Setelah lebih dari 10 hari kerja keras, Ye Xuan akhirnya membagi alam Xingtian menjadi 7 lapisan ruang. Setelah divisi ruang angkasa 7 lapis selesai, pasukan mayat hidup melancarkan serangan lagi. Pasukan alam ilahi Aotian dan pasukan koalisi 7 alam bergabung, tetapi masih tidak dapat menahan serangan pasukan mayat hidup, dan akhirnya harus terus mundur ke tingkat ruang angkasa berikutnya untuk menyebarkan kembali pertahanan mereka. Selama bulan berikutnya, pasukan undead melancarkan beberapa serangan lagi. Pasukan mayat hidup, yang terdiri dari Kaisar Dewa Aotian dan 3 Dewa Ibel dari Abis Ibel Gerhana, terlalu kuat. Pasukan koalisi dari 7 alam hampir tidak dapat melawannya dan hanya dapat terus mundur. Dalam waktu kurang dari sebulan, alam Xingtian kehilangan 3 lapis ruang lagi. Kita hanya bisa mempertahankan 3 tingkat ruang terakhir, dan kita tidak tahu kapan mereka akan hilang sepenuhnya. Setelah menderita kekalahan telak dalam pertempuran demi pertempuran, moral pasukan koalisi 7 kerajaan telah mencapai titik terendah. Konflik juga mulai muncul antara dunia-dunia superior yang utama. Beberapa dunia yang lebih tinggi bahkan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan aliansi 7 alam untuk melindungi diri mereka sendiri. Para utusan dari berbagai dunia atas bertengkar setiap hari, mencoba mencari jalan keluar, tetapi pasukan mayat hidup terlalu kuat, dan aliansi 7 alam tidak dapat bersaing bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Hari ini, Yin Jieluo sekali lagi mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh dunia atas di kuil skala emas. Jika kita tidak memikirkan cara untuk menghadapi pasukan mayat hidup, semuanya akan benar-benar berakhir. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ada makhluk seperti Kaisar Dewa Aotian di pasukan mayat hidup, ditambah 3 Dewa Ibel dari jurang Ibel Gerhana. Siapa yang bisa melawan mereka? Bahkan alam Dewa Aotian pun mundur selangkah demi selangkah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Semua orang berdebat di kuil skala emas. Setelah berdebat cukup lama, Yin Jieluo berjalan keluar dari aula belakang dan melirik semua orang dengan mata acuh tak acuh. Penguasa alam Xingtian sangat kesal. Ketika melihat Yin Jieluo keluar, ia langsung bertanya Putra Dewa, mengapa kau mengumpulkan kami di sini? Jika ada yang ingin kau katakan, cepatlah katakan. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Yin Jieluo meliriknya dengan dingin dan bertanya, apa yang kau lakukan itu masuk akal? Apa kau pikir kau bisa mengalahkan pasukan mayat hidup? Aku, Realem Master Xingtian tiba-tiba terdiam.
Yin Jieluo berjalan ke kursi utama dan duduk, lalu berkata dengan keras, semuanya, diam. Percuma kalian bertengkar di sini. Lalu apa gunanya? Katakan padaku. Sebenarnya, jika bukan karena alam ilahi Aotianmu, situasinya tidak akan pernah menjadi seperti sekarang. Santo Zhangkong juga sangat marah. Yin Jieluo menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin, tanpa alam ilahi Aotianku, kau takkan mampu bertahan sampai sekarang. Tanpa alam ilahi Aotian, ayahmu tidak akan pernah muncul di Legiun Mayat Hidup. Saint Zhangkong juga mendengus dingin. Yin Jieluo menyipitkan matanya sedikit, ekspresi marah muncul di wajahnya, dan dia mengepalkan tangan kanannya, ingin membasmi Saint Zhangkong dengan satu pukulan. Para petinggi dunia atas lainnya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, jadi mereka segera membujuknya, Putra Dewa, jangan marah. Situasi perang sedang tidak menguntungkan sekarang, dan semua orang merasa tidak nyaman. Mari kita bicara tentang bisnis. Putra Dewa memanggil kita ke sini kali ini, jadi pasti ada sesuatu yang penting yang ingin beliau sampaikan, kan? Yin Jieluo mendengus dingin, mengangkat kepalanya, dan berkata sangat sederhana. Hanya ada satu cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Gabungkan 7 alam dan bangun kerajaan dewa. Ketika aku naik tahta Kaisar Langit, semua krisis akan terselesaikan secara alami. Apakah kau akan menggabungkan 7 alam untuk naik ke Kaisar Surgawi lagi? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita akan melakukan ini setelah kita merebut kembali alam Xingtian? Mendengar permintaan Yin Jieluo lagi, banyak orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Terakhir kali, ketika perang hukuman ilahi gagal, Yin Jieluo memanfaatkan kepanikan di antara orang-orang di aliansi 7 alam dan mengusulkan permintaan untuk menggabungkan 7 alam. Ketika anggota aliansi 7 alam memberikan suara, jumlah suara yang mendukung dan menentang pada dasarnya sama. Akhirnya, Ye Xuan mengusulkan untuk mengambil kembali alam Xingtian terlebih dahulu dan kemudian menggabungkan 7 alam. Yin Jieluo menyetujui pada saat itu, dan alam ilahi Aotian telah melakukan serangan balik dengan pasukan koalisi 7 alam untuk tujuan ini. Awalnya semuanya berjalan lancar, tetapi kemunculan tiba-tiba Kaisar Dewa Aotian mengubah situasi lagi. Sekarang, mereka bukan saja tidak dapat merebut kembali alam Xingtian, tetapi bahkan beberapa lapisan ruang terakhir yang tersisa di alam Xingtian akan segera ditempati. Karena beberapa kekalahan berturut-turut, alam ilahi Aotian kehilangan banyak prestisenya. Awalnya, aliansi 7 alam sangat kagum dengan alam ilahi Aotian karena alam ilahi Aotian cukup kuat. Akan tetapi, saat menghadapi wilayah bintang gelap, alam ilahi Aotian dikalahkan berkali-kali, yang langsung membuat orang-orang kehilangan kepercayaan padanya. Pada saat ini, Yin Jieluo sekali lagi meminta untuk menggabungkan 7 alam dan naik tahta Kaisar Surgawi. Tentu saja, banyak orang merasa tidak puas. Benar, kita sepakat untuk merebut kembali alam Xingtian dan menggabungkan 7 alam. Sekarang alam Xingtian tidak dapat merebutnya kembali dan terus dikalahkan. Akankah alam ilahi Aotian menggunakan kekuatan ini untuk mendirikan kerajaan dewa? Aku tidak menentang penggabungan 7 alam, tetapi jika alam dewa Aotian ingin menggabungkan 7 alam dan mendirikan kerajaan dewa, setidaknya mereka harus menunjukkan kekuatan yang cukup kepadaku. Sekarang alam dewa Aotian telah dikalahkan oleh wilayah bintang gelap, aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Aku tidak bisa mengandalkan alam dewa Aotian. Di antara orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir, banyak yang menyatakan ketidakpuasan. Yin Jieluo melirik semua orang dengan mata dingin dan mendengus, apa hak kalian untuk menolak? Kalau bukan karena aku, kalian pasti sudah dibantai oleh pasukan mayat hidup. Sekarang, jika kalian ingin aku menyelamatkan kalian, hanya ada satu cara, gabungkan 7 alam dan bangun kerajaan dewa. Ketika aku naik tahta Kaisar Langit, aku secara alami akan menggunakan kekuatan Kaisar Langit untuk membantai pasukan mayat hidup dan menekan medan bintang gelap. Ini kesempatan terakhir kalian. Tepatnya, jika bukan karena alam ilahi Aotian, domain bintang gelap tidak akan sesulit sekarang. Kau bahkan tidak bisa menyingkirkan tubuh fisik ayahmu, bagaimana kau bisa membuat kami percaya bahwa kau bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan setelah menggabungkan 7 alam? Tanya Santo Zhangkong. Yin Jieluo meliriknya dengan dingin dan mencibir, sekarang, kau hanya punya satu kesempatan terakhir. Berjanjilah padaku untuk menggabungkan 7 alam dan biarkan aku naik ke tahta Kaisar Surgawi, maka kau akan diselamatkan. Kalau tidak, aku akan segera memimpin pasukanku kembali ke sisi lain, dan kau akan tinggal di sini dan menunggu kematian. Ini, semua orang saling memandang, kekhawatiran terlihat di mata semua orang. Sekarang, bahkan dengan pasukan alam ilahi Aotian, mereka tidak dapat mempertahankan alam Xingtian. Setelah pasukan alam ilahi Aotian mundur, siapa di aliansi 7 alam yang akan mampu menahan serangan pasukan mayat hidup? Penguasa alam Xingtian hanya merasa tak berdaya sama sekali, seakan-akan dia telah melihat sendiri pemandangan kehancuran alam Xingtian.
Kini ia tak punya pilihan lain. Ia telah mencoba segala cara yang terpikirkan, tetapi tak ada yang berhasil di hadapan pasukan mayat hidup, Kaisar Dewa Aotian, dan 3 Dewa Ibel dari Jurang Ibel Gerhana. Sekarang, 3 tingkat terakhir alam Xingtian terus-menerus diserang pasukan mayat hidup setiap hari dan berada dalam bahaya untuk ditembus kapan saja. Yin Jieluo melirik sekeliling dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin, hari ini adalah terakhir kalinya aku mengusulkan penggabungan 7 alam. Jika kau setuju, maka setelah aku naik tahta Kaisar Langit, aku secara alami akan mengusir legiun mayat hidup dan menekan wilayah bintang gelap. Jika kau tidak setuju. Saat mengatakan ini, suaranya dipenuhi nada dingin, dan ia melanjutkan, kalau kau tidak setuju, tidak apa-apa. Aku lelah diseret oleh sekelompok sampah sepertimu. Kalau kau terus keberatan, aku akan segera memimpin pasukanku kembali ke alam ilahi Aotian. Setelah itu, apapun yang terjadi padamu tidak akan ada hubungannya denganku. Apa? Orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir tiba-tiba membelalakkan mata mereka dan saling memandang. Semua orang dapat mendengar bahwa Yin Jieluo tidak bercanda, tetapi benar-benar berencana untuk mundur. Seorang utusan dari dunia atas menunjuk Yin Jieluo dengan marah dan bertanya, kau, alam Dewa Aotian, telah melemparkan embrio naga ibel milik Kaisar Dewa Aotian ke dalam pasukan mayat hidup. Kau sendiri yang mendatangkan bencana, dan sekarang kau ingin pergi begitu saja. Santo Sembilan Bayi melirik pria itu dan berkata dengan nada meremehkan, bukankah Putra Dewa telah mencoba membantumu menyelesaikan krisis ini? Kaulah yang menolak bekerja sama dan mencari kematian. Siapa yang bisa kau salahkan? Tapi bencana embrio naga ibel jelas dibawa oleh alam ilahi Aotian. Teriak utusan dari dunia atas dengan marah. Saint Sembilan Bayi mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, kau bicara seolah-olah kau bisa mengalahkan wilayah bintang kegelapan tanpa kedatangan alam ilahi Aotian. Pikirkan baik-baik, karena kau dikalahkan telak oleh wilayah bintang kegelapan, kaulah yang meminta alam ilahi Aotian untuk kembali meminta bantuan. Sekarang Putra Dewa hanya membutuhkan posisi Kaisar Surgawi untuk membantumu menyelesaikan krisis ini. Lihatlah dirimu, kalian semua lemah dan tidak mau mengakuinya. Apa kau pikir jika kau menentang Putra Dewa naik ke posisi Kaisar Surgawi, kau bisa menduduki posisi itu sendiri? Kau, utusan dari dunia atas itu begitu marah hingga wajahnya memerah. Yin Jieluo berdiri di tangga kursi utama, menatap semua orang yang hadir, dan berkata dengan nada angkuh, baiklah, sekarang kesempatan terakhir kalian. Satu suara terakhir, jika kalian setuju untuk menggabungkan 7 alam, maka setelah aku naik tahta Kaisar Langit, aku akan secara pribadi menyelesaikan domain bintang gelap. Jika kalian tidak setuju, maka alam ilahi Aotian akan mundur dari perang hukuman ilahi ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata dengan suara berat, mari kita mulai pemungutan suara. Sama seperti terakhir kali, Tuan Xingtian, duniamulah yang akan hancur. Sampaikan pendapatmu terlebih dahulu. Master Alam Xingtian sudah merasa tak berdaya dan berkata tanpa daya apa aku punya pilihan. Kalau aku tidak setuju, aku hanya bisa mati. Satu suara setuju, berikutnya satu suara lagi. Yin Jieluo menatap orang kuat berikutnya dari dunia atas. Setelah semua anggota aliansi 7 alam, termasuk Sekte Abadi, memberikan suara, hasilnya sama seperti terakhir kali, seri lagi. Pada akhirnya, hanya wilayah Jiushu yang diwakili oleh Ye Xuan yang tidak memberikan suara. Yin Jieluo awalnya tidak ingin mendengar pendapat Ye Xuan, berharap jumlah suara yang mendukung bisa melebihi setengahnya. Pada akhirnya, suara krusial tetap jatuh pada Ye Xuan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ye Xuan. Yin Jieluo tampak sedikit tidak senang. Hasil 2 pemungutan suara berturut-turut hampir sama. Hal ini membuatnya semakin muak dengan kehadiran para utusan aliansi 7 alam. Ia sudah bertekad dalam hatinya, jika kali ini ia tidak bisa menyatukan 7 alam dan naik tahta Kaisar Surgawi, ia akan segera mundur dan membiarkan aliansi 7 alam binasa. Sekarang giliranmu. Katakan padaku apakah kau setuju atau tidak. Jika kau setuju, aku akan menyelesaikan krisis ini. Jika kau menentang, kau akan mati bersama aliansi 7 alam. Suara Yin Jieluo dingin dan tegas. Selama Ye Xuan berani menolak, ia akan segera memerintahkan pasukan untuk kembali ke alam dewa. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ye Xuan, menunggu hasil akhirnya. Ye Xuan tidak menyangka bahwa dialah yang akan membuat keputusan pada akhirnya. Dari sikap Yin Jieluo, dapat dilihat bahwa dia sebenarnya memiliki niat untuk mundur. Sekarang, karena embrio naga ibel yang baru muncul Kaisar Dewa Aotian, alam semesta telah berubah menjadi rawa. Yin Jieluo menciptakan kekacauan ini dan sekarang ingin keluar dari kekacauan ini. Namun, dia masih tertarik pada posisi Kaisar Surgawi, dan yakin bahwa setelah naik tahta, dia akan mampu menekan medan bintang gelap dengan kekuatan Kaisar Surgawi. Maka ia pun mengusulkan untuk menggabungkan ke 7 alam itu untuk terakhir kalinya. Selama aliansi 7 alam berkeberatan,
dia akan segera mundur tanpa ragu-ragu. Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir keras. Hanya ada dua pilihan di hadapan kita. Jika mereka berkeberatan, hasilnya adalah Yin Jiluo akan pergi bersama pasukan dewa, dan aliansi tujuh alam harus menghadapi pasukan mayat hidup sendirian, dan hasilnya kemungkinan besar adalah kehancuran. Setuju, tujuh alam bergabung, menyatu dengan alam ilahi Aotian, Yin Jiluo naik tahta Kaisar Langit, menguasai kehampaan dan seluruh alam. Hasil akhirnya, apakah ia dapat menekan medan bintang gelap, masih belum diketahui. Ye Xuan sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Mustahil baginya untuk mengalahkan Kaisar Dewa Aotian dan tiga Dewa Ibel dari Abis Ibel Gerhana sendirian. Paling-paling, ia hanya bisa melawan salah satu dari mereka. Akan sulit baginya untuk menang. Mustahil membalikkan keadaan saat ini dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, jika Anda memilih untuk menentang, alam Xingtian akan dihancurkan. Aliansi tujuh alam juga akan runtuh, dan akan dihancurkan satu persatu selama puluhan ribu tahun. Jika Anda memilih untuk setuju, ketujuh alam akan bergabung dan mungkin mereka masih bisa bertarung. Mereka yang memilih yang pertama akan mati. Jika Anda memilih yang terakhir, Anda mungkin bisa bertarung. Sebenarnya, pertanyaan pilihan ganda ini tidak sulit untuk dijawab. Alasan mengapa Ye Xuan tidak segera membuat pilihan hanyalah karena dia kurang percaya pada Yin Jiluo. Karena keputusan belum diambil dalam waktu lama, semua orang yang hadir menahan napas, menunggu hasil akhir. Mata penguasa alam Xingtian sedikit merah, karena keputusan Ye Xuan akan secara langsung menentukan nasib alam Xingtian. Jika Ye Xuan memilih untuk menentang, Yin Jiluo akan memimpin pasukan para dewa pergi. Wilayah bintang gelap tidak akan terhentikan dan akan menelan tujuh dunia superior satu persatu. Tentu saja, proses ini mungkin memakan waktu lama, ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Selama waktu ini, mungkin keajaiban akan terjadi. Tetapi tidak peduli apakah keajaiban akan terjadi pada akhirnya, bagi alam Xingtian, tidak ada kesempatan untuk menunggu munculnya keajaiban. Setelah Yin Jiluo mengambil alih pasukan alam ilahi Aotian, pasukan koalisi yang tersisa dari tujuh alam tidak akan mampu menandingi legiun mayat hidup. Dalam sebulan, tiga lapisan ruang terakhir di alam Xingtian akan diratakan dengan tanah, dan alam Xingtian akan dinyatakan hancur. Oleh karena itu, begitu Ye Xuan memberikan suara menentangnya, aliansi tujuh alam mungkin masih memiliki kesempatan untuk menunggu keajaiban terjadi, tetapi alam Xingtian tidak akan memiliki kesempatan. Mata Realm Master Xingtian memerah saat dia berbalik dan menatap Ye Xuan. Dia tidak berdoa karena dia tidak mempunyai posisi untuk meminta. Tidak ada seorang pun kecuali dirinya sendiri yang bertanggung jawab atas nasib alam Xingtian. Ye Xuan melihat mata merah Realm Master Xingtian dan memahami rasa sakit yang dialaminya. Dahulu kala, Kyushu juga menghadapi krisis seperti itu. Ye Xuan tahu bahwa keputusannya akan secara langsung menentukan nasib alam Xingtian. Namun, pertanyaan itu masih ada dalam benak saya, bisakah Yin Jiluo benar-benar melakukannya? Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, menatap Yin Jiluo, dan bertanya dengan nada tenang, sekarang setelah kamu naik tahta Kaisar Surgawi, apakah kamu yakin bisa mengusir legiun mayat hidup? Ye Xuan bahkan tidak bertanya apakah dia bisa menekan medan bintang gelap, dia hanya bertanya apakah dia bisa mengusir legiun mayat hidup. Faktanya, persyaratannya telah dikurangi seminimal mungkin. Apakah medan bintang gelap dapat ditekan bukan lagi sebuah kemewahan. Yang penting legiun mayat hidup dapat dihalau dan alam Xingtian dapat dipertahankan. Pertahankan keseimbangan sementara dalam situasi tersebut, maka akan ada harapan di masa depan. Ini adalah persyaratan minimum dan tidak bisa lebih rendah lagi. Mendengar pertanyaan ini, Yin Jiluo mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, aku telah melihat tangga menuju langit dan naik ke tahta Kaisar Langit. Aku mengendalikan kekuatan terkuat antara langit dan bumi. Hanya perlu menggerakkan jari-jariku untuk mengusir pasukan mayat hidup. Medan bintang gelap akan hancur menjadi abu di ujung jariku. Ye Xuan menggerakkan sudut mulutnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa bahwa kata-kata Yin Jiluo tidak dapat dipercaya. Mungkin saya sudah mendengarnya terlalu sering. Saat Yin Jiluo pertama kali muncul, dia tampak bagaikan seorang dewa, memandang ke arah kehampaan dan seluruh dunia, seolah-olah dia bisa menghancurkan medan bintang gelap hanya dengan lambaian tangannya. Setiap kali ia maju ke medan perang, Yin Jiluo yakin bahwa ia dapat menghancurkan Dark Star Domain, tetapi setiap kali ia selalu gagal. Ada begitu banyak kata seperti ini hingga saya merasa bosan. Namun, menghadapi situasi saat ini, sebenarnya tidak ada pilihan. Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan berkata, aku sudah memilih. Kuharap kau benar-benar bisa menepati janjimu. Pemungutan suara terakhir telah dilakukan. Dengan lebih dari separuh suara mendukung, semua yang hadir menghela napas lega. Penguasa alam Xingtian menatap Ye Xuan dengan penuh rasa terima kasih, mengangguk pelan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya,
lalu berkata dengan lantang, kalau begitu, mari kita segera mulai mempersiapkan upacara penyatuan 7 alam dan pembentukan kerajaan dewa. Situasi ini tidak bisa ditunda lagi. Sebagai hasilnya, dunia-dunia atas yang utama mulai bersiap untuk mendirikan kerajaan dewa. Yin Jieluo merasa puas. Setelah membiarkan semua utusan dari aliansi 7 alam pergi, ia segera memerintahkan persiapan upacara penobatan Kaisar Langit. 7 hari kemudian, tentara alam ilahi Aotian telah menyelesaikan pembangunan panggung Kaisar. Teras Tiandi dibangun dengan cara yang sangat megah. Berdiri di atas alam Xingtian, tampaknya meliputi seluruh dunia, dan momentumnya sama megahnya dengan galaksi 9 hari. Upacara resmi dimulai. Yin Jieluo berdiri di panggung Kaisar, memandang dunia dengan arogan. Awan di kejauhan tampak begitu luas sehingga ia tiba-tiba merasa kesepian seperti salju. 7 dunia superior menegakkan ordo surgawi, membungkuk hormat ke arah panggung Kaisar Surgawi, bernyanyi serempak, menggabungkan 7 alam, memuja alam ilahi Aotian sebagai guru bersama, dan menghormati putra ilahi Aotian Yin Jieluo sebagai Kaisar Surgawi semua alam. Ye Xuan berdiri jauh, menyaksikan upacara tersebut. Melihat momentum yang luar biasa itu, ia merasa sedikit tersentuh. Dewa Naga berjanggut berdiri di samping, menatap pemandangan megah itu, lalu mendesah. Upacara ini bertujuan untuk menyatukan 7 alam dan mendirikan kerajaan dewa. 7 dunia superior tengah digabungkan, dan alam Jiushu tidak termasuk di dalamnya, jadi Ye Xuan tidak perlu ikut serta dalam upacara tersebut dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Kepala Dewa Naga saat ini di alam Dewa Naga adalah Dewa Naga Giok Ungu, jadi Dewa Naga Qiyuran melewatkan masalah ini yang membuatnya sedikit tidak senang dan tetap bersama Ye Xuan. Hanya penguasa alam Xingtian yang secara resmi berpartisipasi dalam upacara ini, memegang titah tahta surgawi dan dengan hormat membungkuk ke panggung Kaisar. Demi melindungi alam Xingtian, dia bersedia melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti mengabdi pada alam ilahi Aotian sebagai rekan penguasanya. Ye Xuan dan Dewa Naga berjenggot menyaksikan pemandangan megah ini dari jauh. Dewa Naga berjanggut menghela napas dan berkata, aku tidak menyangka Yin Jieluo akhirnya akan naik tahta Kaisar Surgawi. Sayang sekali dia tidak mendapatkannya dengan membanjiri 7 alam dengan kekuatan ilahi dan ketangguhannya, melainkan dengan memanfaatkan krisis aliansi 7 alam dan mengancam mereka. Tepatnya, cara Yin Jieluo memperoleh jabatan Kaisar Surgawi tampak seperti memanfaatkan kemalangan orang lain. Jika alam Xingtian tidak menghadapi krisis kehancuran, penguasa alam Xingtian tidak akan pernah menyetujui permintaan penggabungan 7 alam. Sebagian besar dunia tingkat tinggi lainnya di aliansi 7 alam tidak akan setuju. Bahkan di masa krisis, suara akhir yang mendukung dan menentang hampir sama. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa aliansi 7 alam sebenarnya tidak yakin dengan alam ilahi Aotian dan Yin Jieluo. Saya hanya harus setuju karena krisis. Setelah melampiaskan emosinya, Dewa Naga berjanggut berbalik dan berkata, Saudara Ye, apakah menurutmu Yin Jieluo benar-benar dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar setelah naik tahta Kaisar Surgawi? Ye Xuan menatap sosok di panggung Tiandi dan berkata dengan tenang, siapa tahu. Mungkin saja. Dewa Naga berjanggut memiringkan lehernya, menggaruk surai singanya, dan berkata dengan bingung, aku tidak mengerti, jika dia membangun kerajaan dewa dan membiarkan orang-orang memanggilnya Kaisar Surga, akankah dia menjadi lebih kuat? Setidaknya ketika Kaisar Taihao naik tahta di era terakhir Nirvana, dia memang memiliki kekuatan yang lebih besar. Ye Xuan sebenarnya tidak begitu memahami hubungan di antara mereka. Tapi, apa hubungan antara posisi Kaisar Langit dan kekuasaan? Apa yang membuatnya kuat? Dewa Naga berjanggut mengangkat kedua tangannya dan menunjuk masing-masing dengan satu jari, menunjukkan bahwa kedua hal itu belum tentu berhubungan. Mungkin mentalitasnya. Begitu kau naik tahta Kaisar Surgawi, mentalitasmu secara alami akan berbeda. Mungkin perbedaan kecil itulah yang menentukan apakah kau bisa mendapatkan kekuatan itu, dan juga menentukan apakah kau bisa melangkah ke tangga Kaisar Surgawi. Ye Xuan berkata sambil berpikir, tetapi meskipun ia mengatakan ini, ia masih ragu-ragu. Aku ingin tahu apakah Yin Jieluo dapat menekan medan bintang gelap setelah dia naik tahta Kaisar Surgawi. Jika tidak, semua ini akan sia-sia. Dewa Naga berjenggot mendesah. Di panggung Kaisar, Yin Jieluo memandang ke bawah dari posisi yang tinggi, menatap ke arah kerumunan. Upacara Kaisar Surgawi ini agak terburu-buru dan bukan yang diinginkannya pada awalnya. Awalnya, saat ia turun ke alam semesta 10.000 dunia, ia ingin menggunakan sifat tak terkalahkannya untuk menekan wilayah bintang gelap dan mengalahkan aliansi 7 alam. Di hadapan semua makhluk berkuasa di dunia atas dan di seluruh alam, ia naik tahta Kaisar Surgawi dan membuat semua makhluk hidup di dunia tunduk kepadanya. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapannya. Akhirnya, upacara Kaisar Surgawi ini menjadi sangat sederhana.
Meskipun panggung Kaisar Surgawi ini sudah merupakan yang termegah di dunia, dan meskipun para penguasa dari 7 dunia superior berkumpul untuk menyembahnya, namun ini bukanlah tujuan awalnya, jadi dia masih merasa sedikit menyesal. Dia memandang para penguasa alam dan Kaisar Dewa di bawah panggung Kaisar Surgawi dan berpikir dalam hatinya bahwa setelah memukul mundur Legiun Mayat Hidup dan menghancurkan domain bintang kegelapan, dia akan mengadakan upacara Kaisar Surgawi lainnya, upacara Kaisar Surgawi yang lebih agung dan lebih agung yang dapat disaksikan oleh semua alam di kehampaan. Biarkan seluruh alam semesta tahu bahwa dialah satu-satunya penguasa antara langit dan bumi. Ledakan. Guntur bergemuruh di angkasa, seakan mengucapkan selamat atas lahirnya Kaisar Langit di era ini. Yin Jieluo menatap semua makhluk hidup dan berkata dengan bangga, hari ini, aku akan menduduki tahta Kaisar Surgawi dan menguasai kehampaan dan segudang dunia. Kalian akan tunduk padaku dan kalian juga akan dilindungi olehku. Aku sendiri yang akan menyelesaikan krisis ini di wilayah bintang gelap. Kalian akan segera menyadari bahwa keputusan kalian hari ini tepat. Di seluruh jagat raya, hanya aku yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi ini, dan hanya aku yang dapat menguasai kekuatan Kaisar Surgawi. Ledakan. Terdengar suara gemuruh guntur yang keras. Seseorang di antara kerumunan berteriak, langit dan bumi bersorak untuk anak dewa. Masih memanggilnya putra dewa, seharusnya kau memanggilnya Kaisar Langit. Ledakan. Guntur ketiga bergemuruh. Lihat, langit dan bumi sedang merayakan. Terdengar sorak-sorai dan teriakan dari penonton. Namun, guntur bergemuruh satu demi satu, seolah-olah ada tangan raksasa yang mengetuk langit. Tak lama kemudian, seseorang menyadari ada yang tidak beres, lalu menunjuk ke langit dan berseru, bukan langit dan bumi yang bersukacita, melainkan pasukan mayat hidup. Pasukan mayat hidup akan menyerang lagi. Mereka datang lagi. Pasukan mayat hidup datang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bersiap untuk bertempur. Bersiap untuk bertempur. Tiba-tiba, orang banyak mulai panik. Yin Weinu menatap kerumunan yang panik dengan tatapan jijik dan berteriak, kenapa kalian panik? Dengan Kaisar Langit di sini, apa kalian masih takut pada sekelompok roh mayat hidup? Diam. Semua orang kemudian menyadari, benar sekali. Putra Dewa telah naik tahta Kaisar Surgawi. Dia bisa menghancurkan pasukan mayat hidup hanya dengan lambaian tangannya. Apa yang kita takutkan? Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka langsung merasa lega. Bersamaan dengan itu, mereka memberi hormat kepada Kaisar Surgawi dan berteriak, mohon bantuan Kaisar Surgawi untuk mengusir Legiun Mayat Hidup. Yin Jieluo memandang sekeliling dengan tatapan bak dewa dan berkata lantang, jangan khawatir, saat aku berdiri di panggung Kaisar Surgawi, pasukan mayat hidup akan sama rentannya seperti semut. Ledakan. Guntur bergemuruh lagi. Pasukan mayat hidup menerobos penghalang angkasa dan menyerbu alam Xingtian bagaikan air pasang. Kaisar Dewa Aotian dan 3 Dewa Ibel dari Abis Ibel Gerhana menyerbu bersama dengan momentum besar, seolah-olah mereka ingin menduduki tingkat ruang ini dalam satu gerakan. Ketika penguasa alam Xingtian melihat pasukan mayat hidup berdatangan bagai air pasang, ia berteriak sekuat tenaga bertarung. Bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Tidak perlu, mayat hidup ini hanyalah sekelompok semut di hadapanku. Saat Yin Jieluo berbicara, dia perlahan naik ke udara, melangkah ke tangga yang tidak ada, dan berjalan selangkah demi selangkah, menghadapi pasukan mayat hidup dan 3 Dewa Ibel dari Eklips Abis. Di bawah, para makhluk kuat dari dunia atas memandang tindakan Yin Jieluo dengan kebingungan. Seseorang bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Apa artinya berjalan ke atas di atas kehampaan? Mungkin itulah langkah menuju Kaisar Surgawi. Bukankah konon ketika Kaisar Taihao naik tahta, ia melangkah ke langkah menuju Kaisar Surgawi dan menguasai kekuatan yang dahsyat dan tak terkalahkan? Seseorang berspekulasi. Apakah itu tangga menuju Kaisar Surgawi? Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Di mana tangganya? Jika semua orang bisa melihatnya, apakah masih bisa disebut tangga menuju Kaisar Surgawi? Tanya seseorang. Yang pertama terdiam, lalu mengangguk setuju dan berkata benar sekali, bisa melihat tangga Kaisar Surgawi sudah merupakan eksistensi yang melampaui batas Kaisar Dewa. Selain Kaisar Surgawi saat ini, siapa lagi yang bisa menaiki tangga ini? 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Yin Jieluo melangkah selangkah demi selangkah. Setelah selesai menaiki tangga ini, ia berdiri di langit, menatap dunia, dan tertawa dengan angkuh, mulai saat ini, kehampaan dan segudang dunia akan dikuasai olehku. Semua makhluk hidup harus mematuhi perintahku. Mereka yang tidak patuh hanya akan mati. Kerumunan itu berteriak, Kaisar Langit tak terkalahkan, dia menekan ribuan wilayah bintang. Kaisar Feitian berdiri di celah angkasa, menatap sikap pemberontak Yin Jieluo, mendengus dingin, dan memerintahkan Kaisar Dewa Aotian hancurkan dia. Kaisar Dewa Aotian tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langsung melaksanakan perintahnya, mengangkat tangannya dan menamparkan Yin Jieluo.
Yin Jieluo melihat tangan tak terlihat Kaisar Dewa Aotian menekan ke bawah, dan berkata dengan suara yang dalam berani menghujat tubuh Dharma Dewa Ayah, mati. Matanya tiba-tiba berubah dingin dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan Kaisar Dewa Aotian. Bang! Kekuatan magis kedua Kaisar bertabrakan, menimbulkan suara yang mengejutkan. Ketika dua lawan kuat saling berhadapan, pemenangnya langsung ditentukan dalam sekejap. Sesosok tubuh terlempar akibat kekuatan dahsyat itu dan jatuh dari langit. Langit retak saat kekuatan magis Sang Kaisar Agung bertabrakan. Yin Jieluo, dengan kekuatan Kaisar Langit, menyerang dengan telapak tangan, yang berbenturan dengan embrio naga Kaisar Dewa Aotian. Kedua belah pihak tertelan oleh kekuatan dahsyat tersebut. Dalam sekejap, sesosok tubuh terlempar dari kekuatan-kekuatan gaib dan jatuh langsung ke langit. Ketika semua orang melihat orang itu jatuh dengan jelas, ada ekspresi terkejut di wajah semua orang. Karena orang yang terbanting hingga menjadi debu bukanlah embrio naga ibel, melainkan Yin Jieluo. Yin Jieluo baru saja menaiki tangga menuju Kaisar Surgawi, tetapi dalam sekejap mata, dia jatuh dari langit. Besarnya transformasi ini sungguh mencengangkan. Di aliansi tujuh alam, beberapa orang curiga bahwa apa yang mereka lihat adalah ilusi dan segera terbang menuju tempat Yin Jieluo jatuh. Pada saat yang sama, Yin Weinu juga bergegas maju bersama pengawal pribadi Putra Dewa. Bang! Saat suara benturan keras di tanah terdengar, sosok itu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan sebagian besar tanah runtuh. Banyak orang kuat dari aliansi tujuh alam berkumpul dan melihat lebih dekat, dan mereka menemukan bahwa orang yang jatuh ke dalam debu adalah Yin Jieluo, tanpa ketegangan apapun. Dan di atas langit, Kaisar Dewa Aotian yang telah menjadi embrio naga ibel masih berdiri di langit, menatap segala sesuatu di bawah dengan mata dingin. Apa yang sedang terjadi? Di antara para penguasa di dunia atas, beberapa menunjukkan ekspresi bingung dan menatap segala sesuatu dengan linglung. Bukankah dikatakan bahwa selama kita menggabungkan tujuh alam dan naik ke tahta Kaisar Surgawi, kita dapat mengusir pasukan mayat hidup dan menekan wilayah bintang gelap? Realm Master Xingtian menatap Yin Jieluo di dalam lubang dengan mata merah, ekspresinya linglung dan dia hampir pingsan. Dia berupaya sekuat tenaga untuk melindungi alam Xingtian dan melakukan apa saja yang dapat dilakukannya, bahkan dengan mengorbankan dirinya menjadi dunia cabang alam ilahi Aotian dan memuja Yin Jieluo sebagai wakil penguasa Kaisar Langit. Dia menaruh harapan terakhirnya pada Yin Jieluo, berharap bahwa setelah dia naik ke tahta Kaisar Surgawi, dia akan mampu mengusir pasukan mayat hidup. Dia bahkan tidak lagi berharap untuk menekan wilayah bintang gelap, dia hanya ingin melestarikan alam Xingtian. Akan tetapi, semua yang terjadi di depan matanya memberitahunya bahwa secercah harapan terakhir ini akan hancur. Penguasa alam Xingtian kehilangan kendali atas emosinya dan berteriak kepada Yin Jieluo di dalam lubang, bukankah kau bilang begitu kau naik tahta Kaisar Surgawi, kau bisa mengusir pasukan mayat hidup? Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi? Yin Jieluo memanjat dari dasar lubang dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia juga tidak menyangka kalau dirinya akan dibanting ke tanah oleh embrio naga ibel. Terlebih lagi, setelah dia menaiki tangga untuk menjadi Kaisar Surgawi, dia dibanting ke tanah oleh sebuah telapak tangan. Yin Jieluo tidak berkata apa-apa, tetapi menatap embrio naga ibel di langit. Penguasa alam Xingtian berteriak padanya, bicaralah. Meskipun alam ilahi Aotian dikalahkan berkali-kali, aku tetap setuju untuk menghormatimu sebagai Kaisar Langit pada akhirnya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Katakan padaku, apa yang terjadi? Gulungan. Yin Jieluo sangat marah dan meraung kepada penguasa alam Xingtian. Kemudian, ia melompat ke langit lagi dan bertarung melawan embrio naga ibel sekali lagi. Akan tetapi, pertarungan itu berlangsung kurang dari 10 gerakan. Yin Jieluo dijatuhkan dari langit oleh embrio naga ibel lagi. Semua orang yang hadir memperhatikan pertempuran ini karena akan secara langsung memengaruhi seluruh situasi perang. Ye Xuan juga memperhatikan pertempuran ini saat bertarung melawan Dewa Ibel Gerhana Tansha. Setelah membacanya, saya merasa tidak berdaya. Pertarungan ini tetaplah permainan antara ayah dan anak, di mana sang ayah mengalahkan putranya. Sekalipun Yin Jieluo naik tahta Kaisar Surgawi, ia tetap tak punya ruang untuk melawan. Satu-satunya perubahan mungkin adalah daya tahannya yang sedikit lebih baik. Saat itu, ia setuju untuk menggabungkan tujuh alam agar Yin Jieluo dapat naik tahta Kaisar Langit. Sebenarnya, ia khawatir jika Yin Jieluo naik tahta Kaisar Langit, ia tetap tidak akan mampu bersaing dengan embrio naga ibel. Sekarang hal yang paling saya khawatirkan telah terjadi. Yin Jieluo sangat enggan menyerah. Ia bergegas ke langit untuk ketiga kalinya dan melangkah di tangga Kaisar Langit sambil meraung. Kemudian, dalam 10 gerakan, dia sekali lagi dijatuhkan ke tanah oleh embrio naga ibel. Lihat adegan ini. Semua orang yang hadir merasa putus asa. Awalnya,
Para makhluk kuat dari seluruh dunia atas sepakat untuk menggabungkan 7 alam dan mendorong Yin Jieluo ke tahta Kaisar Surgawi, dengan harapan ia dapat menggunakan kekuatan Kaisar Surgawi untuk membalikkan keadaan dan mengusir pasukan mayat hidup. Namun, hasilnya sekarang benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan. Yin Jieluo naik tahta Kaisar Surgawi, tetapi masih belum mampu bersaing dengan Kaisar Dewa Aotian. Harapan hancur pada saat ini. Artinya, pasukan koalisi dari 7 kerajaan sama sekali tidak mampu bersaing dengan legiun mayat hidup. Jika mereka terus bertarung, hanya akan ada satu hasil kehancuran total. Pasukan koalisi 7 alam panik, dan formasi pertempuran menjadi tidak teanisir. Pasukan mayat hidup itu begitu kuat sehingga mereka menghancurkannya dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Yin Jieluo jatuh ke tanah untuk ketiga kalinya dan berjuang untuk bangkit lagi. Kali ini dia tidak maju lagi. Karena dia tahu betul bahwa betapapun enggannya dia tidak dapat bersaing dengan embrio naga ibel di langit, setidaknya tidak sekarang. Dia menggertakkan giginya dan meraung, mundur. Seluruh pasukan mundur. Menyaksikan pasukan mayat hidup datang. Ketika pasukan koalisi 7 alam mendengar perintah mundur, formasi mereka langsung runtuh, mereka meninggalkan posisi bertahan, dan melarikan diri mundur dalam kepanikan. Posisi alam Xingtian hilang sedikit demi sedikit. Penguasa alam Xingtian menyaksikan pasukan mayat hidup menelan daratan dan rumahnya hilang sedikit demi sedikit. Hanya ada sedikit ruang tersisa di alam Xingtian. Jika mereka terus mundur, itu hampir sama saja dengan menyerahkan seluruh alam Xingtian. Dia berteriak sekuat tenaga, tidak. Jangan mundur, kau tidak bisa mundur. Dia menyerbu maju, menebas pasukan mayat hidup yang menyerangnya dengan putus asa, bagaikan belalang sembah yang menghalangi mobil, dan hampir kehilangan akal sehatnya. Penguasa alam Xingtian menyerbu maju sendirian, sementara pasukan alam ilahi Aotian dan pasukan koalisi 7 alam melarikan diri mundur dalam kepanikan. Tampaknya Realm Master Xingtian akan kewalahan menghadapi pasukan mayat hidup. Ye Xuan menerjang maju, menangkapnya, dan menyeretnya mundur sambil berteriak, mundur dulu. Mundur ke level berikutnya dulu. Mundur, bagaimana kita bisa mundur? Wilayah Xingtian Realm tinggal kurang dari 1/10-nya. Katakan padaku, bagaimana kita bisa mundur? Teriak penguasa Xingtian Realm dengan suara nyaris tak terdengar, hatinya hancur dan ia dirundung duka. Sebenarnya yang membuatnya putus asa bukanlah pasukan mayat hidup yang menguasainya. Namun harapan terakhir telah hancur. Awalnya, dia menaruh harapan terakhirnya pada Yin Jieluo, berharap setelah Yin Jieluo naik tahta menjadi Kaisar Langit, dia akan mampu mengusir pasukan mayat hidup. Namun, akhir ceritanya adalah yang terburuk yang dapat dibayangkannya. 7 alam bergabung, dengan alam ilahi Aotian sebagai pemimpin bersama dan Yin Jieluo sebagai Kaisar Langit. Namun, Yin Jieluo yang sedang berdiri di tangga Kaisar Surgawi terhempas ke tanah oleh telapak tangan naga ibel Yuantai. Putus asa, harapan terakhir Dewa Xingtian hancur total saat Yin Jieluo jatuh ke bumi. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Ye Xuan menggelengkan bahunya dan berteriak padanya. Tidak ada lagi, Realm Master Xingtian menggelengkan kepalanya hampir putus asa, bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada harapan. Mengaum, Dewa Naga berjanggut mengubah dirinya menjadi Raja Naga dan terbang. Ye Xuan mendorong Master Alam Xingtian dan berkata, bahwa dia pergi. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dewa Naga berjanggut mengulurkan cakar naganya untuk menangkap penguasa Alam Xingtian, dan terbang menuju rute mundur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pertarungan telah usai. Pasukan koalisi dari 7 alam mundur ke tingkat ruang angkasa berikutnya dan mengerahkan kembali pertahanan mereka. Akan tetapi, moral tentara sangat rendah. Bahkan pasukan dari beberapa dunia lain telah mulai mendiskusikan rencana untuk mengevakuasi alam Xingtian. Karena situasi perang saat ini, pasukan koalisi 7 alam tidak lagi melihat harapan untuk menang, dan bahkan pertahanan pun sulit. Sekarang, hanya ada 2 tingkat ruang terakhir yang tersisa di alam Xingtian. 2 lapisan ruang ini adalah yang terakhir dibagi, jadi keduanya mencakup kurang dari 1/10 dari seluruh alam Xingtian. Dengan kata lain, 9/10 dari seluruh alam Xingtian telah diduduki oleh legiun mayat hidup. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa alam Xingtian telah ditaklukkan. Setelah pertempuran, semua makhluk kuat dari dunia atas berkumpul di hadapan Santo Sisik Emas dan menanyainya dengan marah. Yin Jieluo, bukankah kau bilang begitu kau mencapai level Kaisar Surgawi, kau bisa mengusir pasukan mayat hidup? Apa maksudmu sekarang? Jangan bersembunyi, keluarlah dan jelaskan semuanya pada kami. Kami menyetujui semua permintaanmu, menyatukan 7 kerajaan, mendirikan kerajaan dewa, dan menghormatimu sebagai Kaisar Langit. Begini caramu membalas budi kami. Seharusnya aku sudah memikirkan ini sejak lama. Sejak kedatangan alam ilahi Aotian, pernahkah kau memenangkan satu pertempuran pun? Kau telah menjebak kami berkali-kali,
dan kami telah menderita kekalahan telak berkali-kali. Meski begitu, kami dengan bodohnya setuju untuk mendorongmu ke tahta Kaisar Surgawi. Aku sungguh bodoh. Yin Jieluo, kau sungguh tak berguna. Umpat seorang utusan dari aliansi tujuh alam yang sudah tak terkendali amarahnya. Yin Weinu bergegas keluar dari kuil sisik emas dan berteriak dengan keras, beraninya kau tidak menghormati Kaisar Langit. Tahukah kau bahwa ini adalah kejahatan berat? Teriakan itu langsung membuat banyak orang terdiam. Meskipun marah, Yin Jieluo telah naik tahta Kaisar Surgawi. Jika mereka benar-benar berselisih, orang-orang yang memarahinya pasti akan mendapat masalah. Hanya Realem Master Xingtian yang telah kehilangan segalanya yang bisa hilang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia menatap Yin Weinu dengan tatapan dingin dan berteriak marah, Kaisar Langit. Kaisar Langit omong kosong. Apa kau pantas? Sampah dari alam ilahi Aotian ini telah berbuat curang dari awal sampai akhir. Apa kau pernah menang melawan domain bintang gelap? Kau kalah berkali-kali, kalah telak, dan akhirnya aku cukup bodoh untuk mempercayaimu dan menghormatinya sebagai Kaisar Langit. Apa sampah itu pantas menerima dua kata ini? Begitu kata-kata ini keluar, suasana di sekitar mereka tiba-tiba membeku, dan napas dingin memenuhi udara. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari kuil sisik emas dan menghantam dada Master Alam Xingtian dengan suara bang, membuatnya terpental. Yin Jieluo muncul di hadapan semua orang dengan marah. Semua orang merasakan momentum yang luar biasa dan segera mengambil langkah mundur. Realem Master Xingtian terlempar akibat serangan telapak tangan, lalu dia meluncur turun setelah menghantam dinding, tersedak dan batuk dengan keras. Para pengawal pribadi dari alam Xingtian bergegas maju dan membantu penguasa alam mereka berdiri. Penguasa Xingtianji berdiri teguh di bawah bantuan pengawal pribadinya dan mencibir, basmi aku jika kau berani. Biarkan semua makhluk hidup di dunia melihat betapa agungnya Kaisar Surgawi kita. Tatapan mata Yin Jieluo berubah dingin, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan diam-diam mengedarkan energi sejatinya. Dilihat dari ekspresinya, dia benar-benar berniat mengambil tindakan. Yesuan cepat-cepat melangkah maju, berdiri di antara dirinya dan Master Alam Xingtian, lalu berkata dengan suara berat cukup. Apakah menjadi pengganggu di halaman belakang rumahmu sendiri benar-benar pertanda kemampuan? Yin Jieluo mengangkat kepalanya dan mendengus dingin akulah Kaisar Langit. Siapapun yang berani tidak menghormatiku akan dihukum mati. Yesuan mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak setuju, berhentilah berpura-pura menjadi Kaisar Surgawi. Jika kau benar-benar bisa mengusir pasukan mayat hidup, tidak masalah kau disebut Kaisar Surgawi. Dalam situasi saat ini, kau harus menjaga harga diri dan jangan mencabik-cabik wajahmu, kalau tidak, tidak akan ada yang terlihat baik. Yin Jieluo menyipitkan matanya sedikit dan mendengus, mengapa, apakah kau keberatan dengan posisiku sebagai Kaisar Surgawi? Yesuan terkekeh dan berkata, jika kau merasa pantas menduduki posisi ini, duduklah dengan tenang. Aku hanya punya satu pertanyaan. Kapan kau akan memenuhi janjimu untuk mengusir legiun mayat hidup setelah naik tahta Kaisar Surgawi? Orang-orang kuat dari aliansi tujuh alam yang hadir takut dengan kekuatan Yin Jieluo dan tidak berani menghadapinya. Kini setelah seseorang melangkah maju, para prajurit aliansi tujuh alam yang kesal tak lagi takut. Mereka berseru, benar, kami menghormatimu sebagai Kaisar Surgawi karena kau berjanji untuk mengusir legiun mayat hidup. Kini setelah kau naik tahta Kaisar Surgawi, kapan kau akan memenuhi janjimu? Benar, kepuasan apa? Tanya semua orang serempak. Yin Jieluo sangat marah, tetapi ia tidak bisa membasmi semua penguasa alam ini. Ia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, alasan pertempuran sebelumnya adalah karena aku baru saja naik tahta Kaisar Surgawi dan belum sepenuhnya memahami tingkatan Kaisar Surgawi. Aku masih butuh waktu. Paling lama sebulan lagi, aku akan menghancurkan legiun mayat hidup. Ketika semua orang mendengar jawabannya, mereka saling memandang, dan semua orang memiliki ekspresi keraguan di wajah mereka. Sebenarnya itu karena Yin Jieluo menjanjikan terlalu banyak hal. Awalnya, dia mengatakan bisa menghancurkan Dark Starfield hanya dengan satu lambaian tangan, tetapi akhirnya dia kalah. Sekarang, dia berkata bahwa dia bisa menghancurkan pasukan mayat hidup hanya dengan jentikan jarinya, tetapi akhirnya dirobohkan menjadi debu oleh embrio naga ibel saat dia berdiri di tangga Kaisar Surgawi. Kegagalan yang berulang-ulang membuat orang sulit percaya padanya. Terakhir kali kau bilang kau hanya perlu naik tahta Kaisar Surgawi, tapi sekarang kau harus memahami langkah-langkah untuk menjadi Kaisar Surgawi. Manakah dari kata-katamu yang benar? Tanya seseorang. Yin Jieluo mendengus dingin akulah Kaisar Langit, dan setiap kata yang kuucapkan adalah komitmen yang tak tergoyahkan. Aku sudah melangkah ke tangga Kaisar Langit, dan yang kubutuhkan hanyalah sedikit waktu terakhir. Bagaimana kami bisa percaya padamu? Sudah berapa kali kau berjanji, dan mana yang pernah kau tepati? Yin Jieluo melirik orang yang sedang berbicara dan mendengus,
kau tak punya pilihan, karena hanya aku yang mampu menyelamatkanmu, yang tak berarti seperti semut. Kau hanya punya dua pilihan sekarang, menungguku menyelamatkanmu, atau menunggu mati. Semua orang merasa sangat tidak nyaman mendengar kata-kata ini. Namun, tak seorang pun dapat membantah apapun. Sebab di aliansi 7 alam, tak seorang pun dapat menandingi 3 dewa ibel, embrio naga ibel dan jurang gerhana. Meskipun Yin Jieluo gagal berkali-kali, dia tetap satu-satunya yang mungkin bisa melawan embrio naga ibel dan 3 dewa ibel dari jurang gerhana. Semua orang saling memandang dan tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya tidak ada cara lain untuk memilih. Sein Lanke bertanya dengan suara berat bagaimana jika putra dewa masih tidak bisa mengalahkan embrio naga ibel setelah sebulan kegigihan. Yin Jieluo mengerucutkan bibirnya dan mencibir, kalau begitu, bersihkan lehermu dan tunggu kematian. Apalagi yang diminta, sekarang, kau hanya bisa berdoa agar aku bisa memahami rahasia peringkat Kaisar Surgawi dan menyelamatkanmu. Inilah nasib kalian, orang-orang lemah. Ada sedikit amarah di mata setiap orang, tetapi tak seorang pun membantah karena memang tak ada gunanya membantah. Inilah faktanya, Yin Jieluo adalah orang terkuat di koalisi 7 alam. Dia adalah kaisar dunia dan penguasa 7 alam. Tidak ada jalan lain kecuali berdoa agar dia dapat memahami rahasia langkah-langkah kaisar langit dan membalikkan keadaan pertempuran. Setelah orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir membisikkan beberapa patah kata, mereka hanya bisa menyetujui metode ini dengan enggan dan terus menahan serangan legiun mayat hidup untuk mengulur waktu bagi Yin Jieluo untuk memahami tingkat kaisar surgawi. 1990